Untuk menyelamatkan si wanita, saya terjatuh ke laut dan kehilangan ingatan. Dia menyerahkan diri dan menikah dengan saya. Namun setelah menikah, dia selalu memikirkan kekasih idamannya yang hilang. Sekarang ada kabar tentang kekasih idamannya. Dia tidak sabar melemparkan 5 juta kepada saya. Seseorang telah ditemukan. Mari kita bercerai. Saya baru saja ingin berlutut dan memohon dengan rendah hati. Namun tiba-tiba saya mendapatkan kembali ingatan saya. Ternyata saya adalah pewaris tunggal dari keluarga terpandang. Dan juga memiliki tunangan dari keluarga kaya yang sudah dijodohkan sejak kecil. Saat itu, Xia Yunshu menyerahkan surat perjanjian perceraian. 4. Uang ini cukup untuk seumur hidupmu. Setelah berkata seperti itu, dia bergegas pergi tanpa menoleh. Setelah tegas menandatangani dokumen perceraian, saya mengambil ponsel dan menelpon sebuah nomor. Apa kamu tahu siapa saya? Begitu saya selesai berbicara, wanita di sisi telepon langsung menjawab. Apakah kamu ada masalah? Saya tahu kamu siapa? Aku mengernyitkan dahi. Suaraku bahkan tidak bisa dikenali. Aili, sekarang aku tidak bisa mengangkat pisau, jadi kamu yang menang. Wanita di ujung telepon terdiam sejenak. Tiba-tiba dia berteriak, Ji Huai, kamu masih hidup. Suara wanita itu kemudian terdengar sinis. Hilang selama 2 tahun tanpa kabar. Aku bahkan mengira kamu pergi dengan wanita lain. Aku tidak menjawabnya, tetapi mulai memerintah. Lokasi telah kukirim ke ponselmu. Jemput aku. Pagi berikutnya, aku baru saja keluar dari villa. Sebuah Ferrari berkilau dengan berlian meluncur mendekat. Seorang wanita cantik berambut pirang dengan mata biru keluar dari ruang kemudi. Dia mendekat dan ingin memelukku. Namun, aku mendorongnya dengan kejam. Aku langsung berjalan dan membuka pintu mobil. Aili menginjakkan kaki dengan kesal. Seorang pria yang memiliki hati nurani. Aku datang dari luar negeri semalaman. Begitukah caramu memperlakukanku? Aku meliriknya dan berkata dengan acuh. Ayo pergi. Setelah itu, aku melihat tempat tinggal yang sudah kutinggali selama 2 tahun. Saya tidak berasal dari sini. Seperti halnya Xia Yunshu yang tidak pernah menjadi milik saya. Sudah 2 tahun saya menjadi orang yang tertindas di sini. Sekarang akhirnya saya kembali ingat. Saya juga harus menyelidiki dengan baik. Siapa sebenarnya pelaku yang membuat saya terluka dan kehilangan ingatan saat itu? 2 hari kemudian, Xia Yunshu kembali ke rumah. Begitu naik ke atas, dia langsung mengunci diri di kamar tidur. Ada kesalahan informasi. Pria itu bukan kekasih idamannya. Dia hanya sia-sia pergi. Saat itu, pelayan mengetuk pintu dan masuk. Menyerahkan surat perjanjian perceraian padanya. Nona, Tuan sudah menandatangani dan pergi. Dia pergi tanpa membawa apapun, termasuk kartu yang Anda berikan padanya. Alis Xia Yunshu mengerut. Pria ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dia juga tidak memiliki uang. Hampir pasti dia hanya ingin berpura-pura untuk mendapatkan simpati. Xia Yunshu berpikir dia harus segera mengurus proses perceraian, agar tidak semakin banyak masalah di kemudian hari. Begitu pelayan baru saja pergi, asisten, Yang Ting, pun masuk ke dalam. Aili sedang berbicara di ruang pribadi di lantai atas. Tuan Ji, dia sudah kembali lagi. Xia Yunshu tampak merasa jengkel. Sudah kutahu pria ini tidak akan mudah bercerai. Yang Ting menggelengkan kepalanya. Bukan. Beberapa media memotret. Tuan Ji terlihat keluar masuk hotel bersama putri konglomerat luar negeri, Aili. Tidak keluar semalaman. Wajah Xia Yunshu langsung berubah suram. Ternyata dia mengenal Aili. Tidak heran dia tidak mau menerima uang dari dirinya. Ternyata dia sudah menjalin hubungan lebih awal. Xia Yunshu sudah dalam suasana hati yang buruk. Sekarang semakin merasa terganggu. Jadi dia menelepon sahabat baiknya, Shen Qiuning. Mengajaknya keluar untuk bersenang-senang. Sisi lain, kota Kyoto yang tidak pernah tidur. Melihat deretan gadis cantik berdiri di depanku. Sudut bibirku melengkung dalam senyum puas. Aili sedang membahas sesuatu di ruang pribadi di atas. Takut aku akan bosan menunggu. Jadi dia mengajak beberapa teman untuk menemaniku bermain. Aku mengangkat gelas tinggi dan bertanya. Adikku tahun ini berapa umur? Beberapa gadis di samping tersenyum. Kakak, saya sudah berusia 33 tahun. Kakak, saya 21. Saya melihat teman-teman yang dicari oleh Aili untuk dirinya sendiri. Sangat puas. Kecantikan dan tubuh mereka saling bersaing. Sama sekali tidak kalah dengan wanita itu, Xia Yunshu. Dia bisa bercerai dengan saya demi kekasih idamannya. Kenapa saya tidak bisa hidup dengan bebas dan bahagia? Saya tersenyum dan berbicara kepada wanita cantik yang duduk di samping saya. Temani kakak untuk minum 1 gelas. Terlalu mabuk. Kakak akan memberimu sebuah mobil sport. Si cantik kecil mendengar itu. Segera menuangkan minuman untuk saya. Dan mendekat lagi ke arah saya. Kakak, saya menghormati kamu. Dengan saya sebesar ini. Gadis-gadis di ruangan ini saling antusias memberi hormat kepada saya dengan minuman. Menggunakan berbagai cara untuk membuat saya senang. Sementara itu, di ruang pribadi lantai atas.
Xia Yunshu sedang minum-minum dengan Shen Qiuning. Shen Qiuning tiba-tiba berbicara untuk memberikan nasihat. Yunshu, sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Kamu juga harus melepaskannya. Xia Yunshu telah mencari pria itu selama 5 tahun. Bahkan telah mengumumkan hadiah 30 juta di internet. Namun hingga kini belum ada jejaknya. Kemampuan Xia Yunshu diketahui oleh Shen Qiuning. Sudah bertahun-tahun belum juga ditemukan. Pria itu kemungkinan besar sudah tiada. Hanya saja, kata-kata ini Shen Qiuning tidak berani mengatakannya di depannya. Xia Yunshu tidak berbicara. Menghabiskan minuman dalam cangkir. Shen Qiuning tahu tentang sifatnya. Dia tidak melanjutkan pembicaraan. Mengalihkan topik dan bertanya. Apakah Ji Huai benar-benar ingin bercerai darimu? Semua orang tahu. 2 tahun yang lalu, Ji Huai jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Xia Yunshu. Bahkan sebelum menikah, dia terus-menerus mengejarnya dengan berbagai cara. Kemudian, untuk menghadapi tekanan pernikahan dari keluarganya, Xia Yunshu memutuskan menikah secara sah denganku. Aku bahkan berusaha berbagai cara untuk membuatnya senang. Sampai-sampai ingin menyerahkan hatiku padanya. Ji Huai begitu mencintai Xia Yunshu. Bagaimana mungkin dia bisa bercerai darinya begitu mudah? Ada yang tidak beres, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Sementara itu, Xia Yunshu teringat tentang aku dan Aili yang masuk dan keluar dari hotel. Wajahnya langsung berubah dingin. Saat itu, Shen Qiuning tiba-tiba menunjuk aneh ke arah lobi bawah. Mengapa pria di bawah itu sangat mirip Ji Huai? Shen Qiuning menggosok-gosok matanya lagi. Tidak mungkin. Ji Wei tidak mungkin seimut ini. Mendengar itu, Xia Yunshu menyipitkan matanya. Sesuai dengan arah jari yang dia tunjuk. Di ruang kartu yang terhormat, beberapa wanita muda dan cantik duduk mengelilingi seorang pria. Pria sedang duduk di sofa. Kakinya yang panjang disandarkan sembarangan di tepi meja kopi. Ia menggoyangkan air manis dalam cangkirnya tidak beraturan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura malas dan berkelas. Seorang gadis dengan antusias menuangkan minuman untukku. Aku sedikit mengangkat dagu. Sambil tersenyum menawan kepada gadis itu. Xia Yunshu melihat pria di lobi. Hatiku terkejut sejenak. Bukankah ini Ji Huai? Shen Qiuning berulang kali memastikan bahwa dia tidak salah mengenali orang. Terkejut hingga mata ini hampir keluar. Tidak mungkin. Memang dia. Ternyata dikelilingi begitu banyak wanita cantik. Pesona yang tak terbatas. Xia Yunshu menatapku. Pasangan mata indah itu dipenuhi embun beku. Pria ini sudah difoto masuk dan keluar hotel dengan Aili. Sekarang dia bahkan berani terang-terangan berfoya-foya di sini. Selamat datang di musim yang baik. Kamu benar-benar berbakat. Aku sedang asyik berbincang dengan sekelompok wanita cantik. Aku dengan tajam merasakan tatapan tajam yang sedang memperhatikanku. Aku menoleh untuk melihat. Kulihat sosok yang familiar mendekatiku. Mataku berkedip sejenak. Sudut bibirku sengaja tersenyum mengejek. Xia Yunshu berjalan melewati kerumunan dan berdiri di depanku. Setelah menandatangani surat cerai, langsung keluar berfoya-foya. Hong Kong Jia, apakah kamu begitu tidak puas? Aku bersandar di sofa dan tertawa. Hidup ini singkat. Tentu saja kita harus menikmati hidup secepatnya. Xia Yunshu menatapku dengan merendahkan. Wajahnya dingin dan ekspresinya berubah. Shen Qiuning di belakangnya berkata pelan. Xia Yunshu menatapku yang dikelilingi oleh orang-orang. Jangan-jangan dia jadi bodoh karena ditinggalkan olehmu. Aku tersenyum. Nona Shen bercanda. Aku mengulurkan kedua tanganku. Menempatkan tangan di bahu kedua gadis cantik di sampingku. Kenapa aku harus menyerahkan seluruh hutan hanya untuk seorang wanita? Shen Qiuning tampak terkejut. Dia bahkan memanggil Yunshu seorang wanita. Apakah ini masih Ji Huai yang dia kenal? Xia Yunshu menatapku yang dikelilingi orang-orang. Wajahnya terlihat sangat tidak menyenangkan. Saat ini aku dan yang dulu benar-benar berbeda. Aku menatap matanya. Ada sinar provokatif di mataku. Nona Xia merasa aku salah bicara. Harus dikatakan, wanita ini memiliki wajah yang cukup menarik. Seluruh tubuhnya penuh dengan larangan yang tidak boleh dilanggar. Saat ini dia sedang memandangku. Tatapannya mengandung bahaya yang tidak bisa diungkapkan. Tepat saat itu, seorang pria berbadan besar dan kekar muncul dengan keadaan mabuk menuju tempat dudukku. Dua wanita cantik saling cemburu karena seorang pria. Kenapa tidak datang ke pelukan kakak? Kamu yang konyol. Xia Yunshu melirik dengan cara tertentu. Dengan alis berkerut, dia melangkah beberapa langkah ke samping. Pria gemuk itu kembali melangkah ke arahku. Langsung mendorong gadis cantik di sampingku. Pria lemah seperti ini baiknya untuk apa? Aku bisa mengusirnya hanya dengan satu tamparan. Tiba-tiba sebuah lengan berminyak mengarah ke arahku. Dalam tatapanku melintas niat membunuh. Melihat tangan pria menjijikan ini hampir mengenai kerah bajuku. Di detik berikutnya, aku langsung menampar wajah pria gemuk itu dengan keras. Pria gemuk itu berteriak dan langsung jatuh ke tanah. Nakal, kau berani sekali. Aku langsung menendang perutnya lagi. Aku menendangnya hingga terlempar beberapa meter. Para pengawal pria gemuk itu melihat kejadian itu. Mereka menyerbu kepadaku seperti kawanan lebah.
Mataku dipenuhi dengan warna darah yang penuh semangat. Segera menyusul ke depan. Satu pukulan, satu orang jatuh. Seluruh proses itu tidak lebih dari 10 detik. 4-5 pengawal sudah terjatuh di tanah. Setelah menepuk debu di tubuhku dengan lembut, aku kembali duduk di sofa dan menikmati anggur dengan santai. Shen Qiuning di sampingku menunjuk ke arahku. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ji Huai, kau bisa bertarung seperti ini? Tidak mungkin. Dulu dia terlihat begitu sopan. Bagaimana bisa tiba-tiba kekuatannya meledak? Apakah dulu dia berpura-pura sopan? Xia Yunshu memandangku. Ketegangan di matanya perlahan menghilang. Bibir merahnya melengkung ke arah senyuman yang penuh rasa ingin tahu. Dia ini tampaknya lebih menarik dari yang dia bayangkan. Sudah menikah selama 2 tahun. Selalu patuh dan mendengarkan. Begitu bercerai, kepribadiannya berubah total. Dan gerakan yang dia lakukan barusan. Kenapa terlihat begitu familiar? Xia Yunshu menyipitkan matanya. Ada sedikit keraguan yang terlihat di matanya. Melihat para wanita cantik itu berdiri di sisi. Saya melambai dengan jari dan tersenyum menggoda. Kenapa berdiri begitu jauh? Ayo datang dan tuangkan minuman untuk kakak. Beberapa wanita cantik baru saja ingin duduk. Sekilas tatapan tajam tiba-tiba menghampiri. Itu adalah tatapan dingin dari Xia Yunshu. Para gadis itu ketakutan dan lutut mereka lemas. Segera pergi dengan cepat. Xia Yunshu dari keluarga Xia. Gadis bangsawan dari Jingdu. Menggoda dia bisa berakibat fatal. Saya hanya melirik wanita itu. Yuan Shu. Orang jahat pasti akan mendapat balasan. Xia Yunshu mengernyitkan dahi dan menatap saya. Ji Huai. Kami belum resmi bercerai. Sekarang perceraian membutuhkan masa tenang selama sebulan. Jadi, selama sebulan, baru kita bisa melaksanakannya secara resmi. Aku tersenyum sinis. Xia Yunshu. Jangan bilang padaku kalau kamu ingin menarik kembali keputusanmu. Xia Yunshu meremehkan. Kamu terlalu berpikir. Aku menuangkan segelas minum untuk diriku. Ini yang terbaik. Xia Yunshu menatap pria tampan yang percaya diri di depannya. Tidak mengerti apa yang sebenarnya salah. Beberapa hari yang lalu aku masih memohon. Menarik diriku sambil menangis dan berkata tidak ingin bercerai. Sekarang seperti sudah menjadi orang yang berbeda. Apa hubunganmu dengan Aili? Xia Yunshu menginterogasi. Aku mengangkat alis. Urusan saya. Tidak perlu menjelaskan kepada mantan istrimu ini. Mantan istri. Suara Aili yang terkejut dan merasa tertekan terdengar. Dia berdiri tidak jauh dan menunjuk pada Xia Yunshu. Ji Huai. Kamu benar-benar menikah dengan wanita liar tanpa sepengetahuanku. Dalam sekejap, mata Xia Yunshu diselimuti cahaya. Tekanan di sekelilingnya juga berkurang. Berani-beraninya dia bilang dia wanita liar. Aku meliriknya dengan tatapan yang penuh membunuh. Aili langsung merasa gentar. Dia membuat gerakan menjulurkan lidah. Xia Yunshu menatap punggungku yang pergi. Seorang mantan istri yang baik seharusnya seperti sudah mati. Mengerti? Setelah mendengarnya, Xia Yunshu sangat ingin memukul seseorang. Aku malas memperdulikannya. Mengangkat tangan memanggil Aili. Ayo pindah tempat dan lanjutkan. Aili segera mengikuti. Xia Yunshu menatap punggungku yang pergi. Matanya dipenuhi dengan amarah yang menggelora. Di kepalaku tiba-tiba muncul sebuah angka. Bagaimana dia bisa mengenal orang seperti Aili? Dan hubungan mereka tampaknya cukup baik. 2 tahun yang lalu. Kenangan apa yang tidak diingat. Dan selama 2 tahun ini aku tinggal di villa pribadinya. Juga tidak pernah pergi bekerja. Tidak mungkin mengenal Aili, orang asing ini. Tatapan Xia Yunshu sejenak berkilau. Kecuali mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Shen Qiuning. Tolong selidiki tentang Aili dengan baik. Saya ingin tahu semua yang berkaitan dengan Ji Huai. Xia Yunshu terdiam sejenak sebelum menambahkan. Dan juga, selidiki latar belakang Ji Huai. Shen Qiuning menjawab dengan nada meledek. Sebenarnya itu sengaja diucapkan supaya Xia Yunshu mendengar. Kenapa saya merasa kamu adalah yang ditinggalkan? Topik. Saya meninggalkan kota tak pernah tidur. Lalu langsung kembali ke hotel. Tadi bilang mau ganti tempat dan lanjut. Sebenarnya itu diucapkan dengan sengaja untuk didengar oleh Xia Yunshu. Kesal banget sama wanita ini. Sepanjang jalan, Aili mengemudikan sambil terus berbicara. Menanyakan hubungan saya dan Xia Yunshu. Saya tidak bisa bertahan dan hanya bisa menjelaskan seadanya. 2 tahun yang lalu dia menyelamatkan hidup saya. Lalu saya menikah dengannya. Sekarang kekasih idamannya telah ditemukan. Jadi kami bercerai. Dia menyelamatkan hidupmu. Aili memandang saya dengan tatapan tidak percaya. Selalu saja ada orang lain yang membantu Ji Huai. Ada orang lain yang menyelamatkannya. Aku terlihat serius. Seseorang telah menyewa tentara bayaran Black Shark untuk mengejarku. Wajah Aili berubah. Black Shark adalah organisasi tentara bayaran yang terkenal jahat di luar negeri. Gaya bertindak mereka sangat arogan. Mereka adalah karakter yang mengejar uang tanpa memikirkan nyawa. Selama uangnya cukup, mereka berani melakukan apa saja. Aku teringat kejadian 2 tahun lalu di hutan tropis yang berbahaya. Sekilas bayangan gelap melintas di mataku.
Siapakah yang menyewa Black Shark untuk membunuhku? Ailey bertanya lagi. Apakah kamu sudah menemukan siapa yang ada di balik semua ini? Aku menggelengkan kepala. Aku baru saja pulih ingatanku 2 hari yang lalu. Belum sempat untuk memulai penyelidikan. Ailey berkata dengan serius. Beri aku 2 hari waktu. Aku akan memeriksa. Saya mengangguk sedikit. Baik. Ailey tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, ada postingan di internet tentang hadiah untuk menangkapmu. Hadiah sudah meningkat menjadi 30 juta. Saya mengangkat alis. 30 juta. Siapa yang begitu berani? Mengancam nyawaku. Pasti ingin menangkap saya hidup-hidup. Menawarkan harga setinggi ini untuk menangkap saya. Kebanyakan pasti meminta saya untuk menyelamatkan mereka. Saya tidak memperhatikan. Di internet ada banyak postingan tentang saya. Tapi hampir tidak ada yang berani mengambilnya. Kembali ke hotel. Setelah mandi, saya bersiap untuk beristirahat. Tiba-tiba teringat hal penting. Liontin giok saya masih di tempat Xia Yunshu. 2 tahun yang lalu ketika menikah dengan Xia Yunshu. Saya memberinya liontin itu sebagai hadiah pernikahan. Saat itu saya tidak tahu pentingnya liontin giok tersebut. Sekarang sudah ingat kembali. Saya sangat menyesal. Bagaimana bisa memberikan barang sepenting ini sembarangan? Tanpanya, saya akan sangat kesulitan dalam melakukan sesuatu ke depannya. Jadi saya pasti harus mengambil kembali liontin giok itu. Hari berikutnya, Shen Qiuning sudah pergi pagi-pagi ke keluarga Xia untuk mencari Xia Yunshu. Semua informasi tentang saya yang bisa saya temukan ada di sini. Xia Yunshu membuka dokumen yang dia berikan. Di dalamnya hanya ada beberapa baris catatan. Hanya ini, Shen Qiuning mengangkat bahu dengan putus asa. Informasinya seharusnya telah dienkripsi oleh seseorang. Selain informasi dasar, yang lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan. Informasi Ji Hui ternyata telah dienkripsi. Xia Yunshu langsung mengerutkan kening. Hal ini sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Orang biasa tidak akan melakukan hal seperti ini. Xia Yunshu menatap dokumen di tangannya. Mata cantiknya menyiratkan kilatan dingin. Saat itu, Yang Ting mengetuk pintu dan masuk. Nona Shang, Tuan Ji sudah datang. Yang Ting belum selesai berbicara. Aku masuk dengan penuh aura. Xia Yunshu melihatku. Sorot matanya menunjukkan keheranan yang sulit dikenali. Shen Qiuning melihatku. Dia teringat akan prestasiku di kota tak tidur malam sebelumnya. Secara naluriah, dia melangkah mundur 1 langkah. Aku tidak memperdulikannya. Langsung berjalan ke depan Xia Yunshu. Kembalikan giokku padaku. Xia Yunshu menatapku, suasana hatiku sama sekali berbeda dari yang dulu. Secara tak sadar aku menelan ludah. Apa itu Yuyuan? Aku tersenyum sinis. Aku sudah tahu. Xia Yunshu pasti sudah melupakan. Aku ingat saat aku memberinya giok itu. Dia bahkan tidak melihatnya dan langsung melemparkannya ke meja. Saat kita menikah, aku pernah memberimu sebuah giok. Suaraku terdengar dingin. Xia Yunshu berpikir dengan seksama. Sepertinya ada hal seperti itu. 2 tahun yang lalu, saat dia menyelamatkanku. Giok itu tergantung di leherku. Di atasnya masih terukir namaku. Xia Yunshu bersandar di kursi sambil menatapku. Kau datang mencariku. Hanya untuk mengambil giok itu kembali? Aku menyilangkan lengan. Kalau bukan itu, Yuan Shu, kau tidak berpikir bahwa aku datang untuk meminta kembali hubungan kita, kan? Xia Yunshu menatapku dengan wajah yang dingin. Ini tidak yang terbaik. Aku tersenyum pahit di dalam hati. Tenang saja. Aku tidak akan. Sekarang aku berharap bisa seperti orang asing dengannya. Meminta untuk rujuk. Mungkin di kehidupan selanjutnya saja. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang kata-kata dengannya di sini. Mengulurkan tangan dan berkata lagi. Liontin jadeku. Kembalikan. Xia Yunshu melirikku dengan datar. Terlalu cepat. Tubuhku kaku sejenak. Dibuang. Dia benar-benar membuang liontin jadeku. Xia Yunshu mengambil kopi di sampingnya dan mengambil 1 tegukan. Dengan ekspresi datar, dia membuka mulutnya. Itu pemberianmu. Haruskah aku menerimanya? Aku menepuk meja dengan 1 tangan. Wajahku memucat karena marah. Xia Yunshu, kemana kamu membuangnya? Xia Yunshu tetap dengan ekspresi datar. Lupa. Aku menggenggam erat kepalan tanganku. Dalam hati muncul dorongan untuk menyerangnya. Xia Yunshu dengan tajam menyadarinya. Kemarahan yang melintas di mataku. Hanya merasa bahwa ini semakin menarik. Sudah menikah 2 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihatku begitu marah. Kami saling menatap seperti ini. Terjadi kebuntuan sejenak. Tiba-tiba saya tertawa. Xia Yunshu, saya memberi kamu waktu 10 hari. Jika tidak bisa menemukan Jade saya akan mencabut permohonan perceraian. Selama sebulan masa tenang perceraian ini, selama satu pihak tidak setuju untuk bercerai, dapat kapan saja pergi ke kantor catatan sipil untuk mencabut. Xia Yunshu tertegun. Wajahnya langsung menjadi dingin. Dia sudah tahu bahwa pria ini tidak akan mudah setuju untuk bercerai. Apa itu batu jatuh? Pasti itu alasan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Senyum saya semakin bersinar.
Selama saya tidak setuju untuk bercerai, kekasih idamanmu hanyalah orang yang tidak bisa ditampilkan. Xia Yunshu menatap saya dengan tatapan dingin. Berdiri dan mendekat kepada saya. Tokoh utama pria, pewaris tunggal keluarga kaya, memiliki tunangan. Dengar ini. Pernikahan ini pasti akan saya akhiri. Saya tersenyum dingin. Maka cepatlah temukan jade saya. Jika tidak bisa menemukan batu, saya akan meminta seluruh kelompok Xia untuk mengganti rugi. Yuan Shu Xia Shu simbol merek dagang terdaftar. Ini adalah kesempatan yang saya berikan padamu. Setelah mengatakan itu, saya meliriknya dengan tatapan penuh peringatan. Saya berbalik dengan cepat dan pergi. Begitu keluar dari kantor, saya melihat seorang pria berambut pirang berjalan ke arah saya. Melihat saya keluar dari publik Xia Yuming, Song Mingyu, pewaris utama keluarga Song, salah satu pengagum Xia Yunshu. Sejak saya menikahi Xia Yunshu, dia sering datang untuk mengganggu saya. Song Mingyu melihat saya keluar dari rumah Xia Yunming. Tampak terkejut sejenak, lalu menunjuk saya dengan marah. Kamu datang ke sini untuk apa? Itu bukan urusanmu. Saya menjawab dengan nada sinis. Dulu, demi menyenangkan Xia Yunshu, berusaha untuk menahan diri. Bekerja keras untuk menjadi suami yang patuh dan baik. Setiap kali Song Mingyu mencari masalah, saya selalu bersabar. Atau sebisa mungkin saya menghindar. Namun sekarang, saya tidak berniat untuk terus bersabar. Song Mingyu tidak mengira bahwa saya yang biasanya lemah ini bahkan berani berbicara seperti ini pada diri sendiri. Marah sampai wajahnya berubah. Ji Huai, Yunshu sudah bercerai denganmu. Kenapa kamu masih berusaha mengganggunya? Aku tersenyum. Tuan Song, aku dan Yunshu belum mengurus surat cerai. Jadi kami masih pasangan suami istri yang sah. Song Mingyu berlari ke hadapanku. Dengan angkuhnya, ia menunjuk hidungku. Istri sah? Lantas apa? Orang yang disukai Yunshu bukanlah kamu. Aku melambaikan tangan. Apakah dia suka padaku tidak penting. Yang penting adalah selama aku tidak bercerai. Saya adalah suami yang sah. Song Mingyu marah besar. Aku sudah sering melihat pria bergantung seperti kamu. Menunda perceraian hanya untuk uang, bukan? Song Mingyu berkata sambil mengeluarkan sesuatu dari tas. Mengeluarkan cek dan melemparnya ke wajahku. Ini 1 juta. Dengan uang itu, pergi sejauh mungkin dari saya. Aku mengerutkan alis melihat pria yang angkuh itu. Dengan malas, aku mengambil cek itu. 1 juta. Hanya pergi darinya selama 1 jam. Song Mingyu menatapku dengan marah. 1 jam apa? Aku ingin kamu selamanya pergi dari Yunshu. Pria penggantung ini pasti gila. 1 juta ternyata masih dianggap sedikit. Aku mengklik lidahku. Tuan muda Song, jangan berlebihan. Hanya 1 juta saja. Kamu masih berani mengeluarkannya. Setelah berbicara, aku menguatkan pergelangan tanganku. Cek itu terbang keluar. Sisi kertas itu tajam seperti pisau. Menggores wajah Song Mingyu dan membuat luka berdarah. Song Mingyu menutupi wajahnya yang sakit. Melihat telapak tangannya penuh darah. Wajahku. Ji Huai, kamu berani melukai wajahku. Aku menginginkanmu. Aku tertawa dingin. Hanya dengan kamu. 2 tahun lalu. Di hutan tropis itu, kelompok itu. Orang-orang terlatih itu tidak bisa menghukumku. Apalagi dia. Song Mingyu sangat marah. Mengangkat tangan tanpa henti untuk memukul wajahku. Namun tangannya belum menyentuhku. Sudah aku pegang dengan erat. Diikuti dengan suara patahan yang nyaring. Song Mingyu mengeluarkan teriakan seperti babi yang kesakitan. Dengan suara gedebuk, dia terjatuh berlutut di tanah. Lengan tangan kanannya menunjukkan posisi yang terkilir. Tanganku. Aku melihat Song Mingyu berlutut di tanah. Mengangkat alis dan tersenyum. Jika tidak belajar dari pelajaran ini, lain kali, yang hancur bukan hanya 1 tangan saja. Saat itu, suara marah Xia Yunshu tiba-tiba terdengar dari belakang. Jade Zivi, apa yang sedang kamu lakukan? Begitu Song Mingyu melihat Xia Yunshu, dia langsung merintih. Yunshu, Ji Huai baru saja ingin memukulku. Aku menoleh ke arah Xia Yunshu. Menepuk tangan. Apa kamu tidak melihatnya? Aku sedang menyiksa orang-orang brengsek. Xia Yunshu tidak punya waktu untuk membuang kata-kata bersamaku. Segera memerintahkan orang untuk mengantar Song Mingyu ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Song Mingyu. Xia Yunshu memerintahkan saya. Keluarga Song dan keluarga Xia memiliki hubungan yang baik. Mereka juga memiliki kerjasama dalam bisnis. Song Mingyu adalah anak tunggal yang sangat dimanjakan oleh keluarga Song. Saya telah melukainya. Keluarga Song tidak akan tinggal diam. Saya menatap Xia Yunshu dengan mata yang terlihat manis. Dia juga layak. Setelah berkata demikian, saya berbalik dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Xia Yunshu menarik lengan saya dengan cepat. Saya menyimpan sedikit ketajaman di mata saya. Dengan cepat saya melepaskannya. Jangan terlalu banyak bergerak. Ketika saya masih menjadi orang yang kehilangan ingatan. Apakah saya yang pasif dan menerima seperti Baozi? Shen Qiuning di samping terkejut. Xia Yunshu memancarkan hawa dingin yang tajam. Ji Huai,
Apa kamu sudah bosan hidup? Apakah kamu ingin minum? Saya bisa memenuhi keinginanmu. Saya tertawa sinis. Kamu bisa mencobanya. Xia Yunshu dikelilingi oleh semacam bahaya yang tak terungkapkan. Jangan pikir karena ada Aili di belakangmu, aku tidak berani menggerak kamu. Aku mengangkat alis. Seseorang mendukungku. Kamu cemburu. Xia Yunsu terdiam sejenak. Dia juga tidak suka padaku. Cemburu untuk apa? Dia hanya merasa sangat tidak nyaman. Jiaya mendorong dengan tangan. Jika kamu ingin bermain trik pengendalian yang halus di hadapanku, aku sarankan kamu cepat-cepat lupakan perasaan ini. Saya melirik dia sejenak. Aku tidak peduli dengan trik pengendalianmu. Perempuan, apakah kamu benar-benar mengira dirimu sangat dicintai semua orang? Setelah mengatakannya, aku dengan anggun berbalik dan pergi. Xia Yunsu memandangiku pergi dengan wajah dingin. Setelah aku pergi, Shen Qiuning baru berani mendekati Xia Yunsu. Ini masih orang yang sama yang mencintaimu dahulu. Apakah itu Jihua yang mencintaimu sampai mati? Jangan-jangan dia telah dirasuki jiwa orang lain. Xia Yunsu juga tidak bisa memahaminya. Hanya dalam beberapa hari. Bagaimana pria ini bisa berubah? Saya meninggalkan keluarga Xia dan kembali ke hotel. Sudah berapa lama? Saya menerima telepon dari Xia Ling'er. Xia Ling'er adalah adik dari Xia Yunshu. Karakter ceria, manis, antusias, dan ramah. Senyumnya sangat menawan. Dia baru saja mengetahui tentang perceraian saya dengan kakaknya. Khawatir saya akan berpikir negatif. Jadi dia mengajak saya keluar untuk menenangkan diri. Di rumah keluarga Xia. Xia Ling'er adalah orang yang baik kepada saya. Dia juga teman saya setelah saya kehilangan ingatan. Saya akan segera meninggalkan Kyoto. Ingin berterima kasih padanya sebelum pergi. Jadi dia setuju. Sampai di pusat perbelanjaan, saya membawa Xia Ling'er langsung menuju counter merek favoritnya. Setengah jam kemudian, Xia Ling'er membawa tas kulit buaya yang dihiasi berlian yang dia inginkan tetapi tidak pernah. Tas tangan kulit buaya berhiaskan berlian yang tidak bisa dibeli. Keluar dari counter merek tersebut, seluruh tubuhnya merasa pusing. Meskipun dia biasanya menghabiskan uang dengan boros. Tapi menghabiskan 4 juta untuk sebuah tas. Itu terlalu berlebihan. Kakak Jihuai, tas ini, kamu benar-benar memberikannya padaku. Xia Er menatap tas yang bernilai sebuah rumah di tangannya. Dia merasa sedikit tidak percaya. Saya tersenyum sambil mengangguk. Bulan depan adalah ulang tahunmu. Ketika saya memberikan hadiah ulang tahunmu lebih awal. Xia Ling'er sangat terharu. Wah, kakak Jihuai, kau sangat baik. Tapi dari mana kau mendapatkan banyak uang ini? Kebingungan. Xia Ling'er sedikit bingung. Dia bercerai dengan kakaknya. Bukankah dia harus memiliki uang dan sebuah rumah? Dan saya juga tidak bekerja selama 2 tahun ini. Tentu saja tidak mungkin memiliki pendapatan. Saya membuka suara dengan tenang. Tabungan sebelumnya. Xia Ling'er mengangguk mengerti. Tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap saya dengan mata terbelalak. Kakak Jihuai, kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Dia mengangguk sedikit. Xia Ling'er tertegun sejenak. Tidak heran saya begitu aneh dalam 2 hari ini. Sepenuhnya seperti telah berubah menjadi orang lain. Ternyata ini adalah mengembalikan ingatan. Xia Ling'er menatap saya dengan mata yang berkilau. Kakak Jihuai, kau begitu salah. Jangan-jangan kau adalah anak orang kaya, kan? Saya tersenyum sambil melambaikan tangan. Iya, hanya perlu menghapus kata, anak, itu. Xia Ling'er mengangguk dengan senang hati. Hehe. Song 11. Satu waktu siang. Saya dan Xia Ling'er menyerbu semua konter barang mewah di mall. Setelah makan malam, Xia Ling'er pulang dengan barang hasil jarahannya. Aku pun kembali ke hotel. Baru saja tiba di hotel. Saya menerima telepon dari Xia Ling'er. Aku baru saja berhasil melewatinya. Dari telepon terdengar suara pria asing. Kakak ipar anak, ya. Kamu diberi waktu setengah jam untuk tiba di vilaku Yunjin. Jika tidak, tunggu saja untuk menerima Xia Ling'er. Villa Yunjin di pinggiran kota. Saat ini Xia Ling'er terikat tangan duduk di sofa. Mulutnya juga tertutup dengan lakban. 2 pengawal berbaju hitam berdiri di sampingnya, satu di kiri dan satu di kanan. Tatapan mereka tidak berpindah dari dirinya sedikit pun. Pria itu menutup telepon. Ia menoleh ke arah kedua pengawal. Cepatlah lepaskan Nona Xia. Begitu tangan dilepaskan, Xia Ling'er langsung merobek selotip yang menutupi mulutnya. Ia segera berdiri dengan cepat. Wen Shiji, apa kamu gila? Bahkan berani mengikatku. 3 keluarga besar di Kyoto. Selain keluarga Xia, ada keluarga Wen dan keluarga Su. Meskipun keluarga Wen tidak dekat dengan keluarga Xia, mereka tetap memiliki beberapa hubungan. Nona kedua, jangan marah. Saya tidak akan menyakiti kamu. Silahkan datang. Hanya ingin mengirimkan orang itu, Jihuai, kepadamu. Hati Xia Ling'er berdesir mendengar itu. Ia baru saja mengetahui bahwa saya telah melukai wajah Song Mingyu. Bahkan melumpuhkan satu tangannya. Wen Shiji adalah sahabat dekat Song Mingyu. Dia menculiknya untuk memancing saya datang.
Pasti ingin membalas dendam untuk Song Mingyu. Tidak boleh. Pasti tidak boleh membiarkan Kak Ji Huai datang. Xia Ling ingin berlari untuk merebut ponsel. Namun, dia dihalangi oleh dua pengawal. Jie, saya peringatkan kamu. Kak Ji Huai dan kakakku belum bercerai, kan? Jika kau berani melukainya, kakakku tidak akan membiarkanmu lolos. Wen Si Jie tertawa sinis. Nona kedua, mau menakut-nakuti siapa? Aku dengar Kak Yun Shu sama sekali tidak ada perasaan pada Kak Ji Huai. Sudah menikah selama 2 tahun. Bahkan tidak pernah menatapnya dengan serius. Masih berani mengganggu Kak Jenianku. Hari ini harus diajari dengan baik. Orang yang tidak tahu batas. Xia Linger menggigit gigi karena marah. Mengambil gelas dari meja dan melemparkan ke arah Wen Si Jie. Berbohong. Suami kakakku dan kakakku baik-baik saja. Jika kamu berani menyentuhnya, kakakku pasti akan menghabisimu. Wen Si Jie menghindari gelas yang dilemparkan ke arahnya. Duduk di sofa tunggal. Nona kedua. Aku tidak tumbuh besar karena ditakuti. Di kalangan ini semua orang membicarakan. Xia Yunshu memperlakukan Ji Huaibing dengan tenang. Bagaimana mungkin dia marah pada dirinya sendiri karena dia? Sebuah kilatan tajam melintas di mata si Jie. Dia telah menghabiskan Song Mingyu 1 kabupaten. Kalau begitu, aku akan membuat dia tidak bisa menggunakan kedua tangannya. Dia menunjuk beberapa pengawal lainnya. Kalian berempat tunggu di pintu. Tunggu sebentar dia datang. Biar dia merangkak masuk dengan berlutut. Xia Linger sangat marah. Dia menggulung lengan bajunya dan menerjang ke arah Wen Si Jie. Bajingan, aku bertarung denganmu. Namun, sebelum dia sampai di depannya, dia sudah ditangkap oleh pengawal. Nona kedua, aku tidak ingin menyakitimu. Tapi jika kamu masih begitu tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik. Begitu suara Wen Si Jie selesai. Di luar terdengar suara rem yang tajam. Datangnya cukup cepat. Xia Linger panik berputar-putar. Dalam hati dia berdoa agar yang datang adalah kakaknya. Bukan Tuige. Tadi saat mereka mengikatku ke dalam mobil, dia mengirim pesan darurat kepada Xia Yunshu lewat ponselnya. Tidak tahu apakah dia melihatnya. Wen Shiji menyilangkan kakinya, memandang ke arah pintu ruang tamu. Namun, di detik berikutnya, terdengar jeritan mengerikan dari luar oleh bodyguard. Wen Shiji tertegun. Apa orang yang datang bukan Ji Huai? Sambil berpikir, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Di detik berikutnya, aku muncul di pintu. Di tangannya, ia memainkan senjata yang baru saja direbut dari tangan bodyguard. Tai Chai terlihat tenang. Wen Shiji menatapku dengan mata terbelalak. Orang di depan pintu ini memancarkan aura yang menekan. Ternyata orang yang datang adalah Ji Huai. Xia Linger segera melihatku. Dengan segera berteriak. Ji Huai, cepat pergi. Jangan hiraukan aku. Cepat pergi. Mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku. Wen Shiji tersadar dan berkata kepada bodyguard di samping. Tutup mulutnya untukku. Saat suara itu belum mereda, suara angin dingin menyerang. Wen Shiji hanya merasakan bayangan hitam melintas di depannya. Segera setelah itu, terdengar dua suara berat. Xia Linger sebelumnya khawatir akan saya. Saat berikutnya, saya melihat saya tidak perlu mengeluarkan banyak usaha mengatasi dua pengawal yang menahannya. Satu pengawal terhantam senjata saya di kepala. Pengawal lainnya langsung saya tendang terbang. Keduanya jatuh ke tanah dengan keras. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Shiji melihat situasinya tidak beres. Segera berlari dan berteriak keluar pintu. Siapa itu? Seseorang datang. Aku tersenyum dan melihat ke arah Wen Shiji. Jika kamu memanggil 10 orang di luar sana, saya sarankan kamu jangan buang-buang waktu. Wen Shiji menarik napas dingin. Dia melihat saya dengan tatapan tidak percaya. 20 orang yang dia bawa malam ini. Semuanya adalah pengawal profesional yang sangat terampil. Ternyata dengan cepat bisa saya atasi. Bahkan tidak bertahan 10 menit. Bagaimana orang ini begitu tangkas? Tidak ada ekspresi di wajahku selain dingin. Sepasang mata hitam menaungi suasana. Orang-orangku juga berani bertindak. Tidak tahu perkataannya. Wen Shiji merasa tertegun oleh tatapanku. Aura dari diriku membuatnya hampir kehabisan napas. Tapi jika tidak bisa membela Song Mingyu, bagaimana dia akan bertemu dengannya lagi nanti? Maka Wen Shiji mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Ya, kau melukai wajah dan tangan Song Mingyu. Sekarang kau menghancurkan penampilanmu dan merusak kedua tanganmu. Aku akan membiarkanmu pergi." Aku tersenyum padanya. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah aku dengar. Xia Linger segera menarik tanganku. Kakak Ji Huai, kita pergi. Jangan pedulikan dia. Aku mengangguk dan melihat ke arah Xia Linger. Linger, tunggu aku di luar. Xia Linger menatapku dengan cemas. Tulang pergelangan tangan. Suaraku lembut tak terkira. Nak, dengar baik-baik. Xia ada mengangguk sedikit. Baiklah. Xia Linger berjalan keluar dari ruang tamu. Dalam sekejap, terdengar teriakan menyedihkan Wen Shiji dari dalam rumah. Xia Linger sangat terkejut oleh teriakan itu.
Dia sedang bersiap untuk kembali ke ruang tamu untuk melihat apa yang terjadi. Dan kemudian melihat saya keluar. Jiage. Dia segera berlari dan menggenggam tangan saya. Tidak apa-apa, kan? Saya melihat Xia Ling'er. Saya mengatur segala sesuatunya. Xia Er menggelengkan kepala. Menggelengkan kepala. Melihat bahwa ada sedikit luka di tubuh Hui. Baru merasa lega. Xia Ling'er mengikuti saya keluar dari halaman. Melihat belasan bodyguard tergeletak di tanah dalam posisi acak. Dia menutup mulutnya. Takut untuk menarik napas. Semua orang ini diatasi oleh kakak Ji Huai. Xia Ling'er memandang saya dengan penuh kekaguman. Mengacungkan jempol. Jiage, kamu suka warna pelangi yang mana? Aku akan meledakannya untukmu. Saya terhibur. Saat aku hendak berbicara, aku melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam. Dan sebuah Bentley perak meluncur ke arah sini. Itu kakakku. Xia Ling'er mengenali salah satu mobil itu. Dia melompat dan berteriak. Kak, aku di sini. Kedua mobil berhenti di depan kami secara bersamaan. Segera setelah itu, pintu Bentley terbuka. Seorang wanita tinggi melangkah turun. Xia Yunshu melihat Xia Ling'er yang ceria seperti kanguru. Tak ada tanda sedikit pun bahwa dia tertekan. Lalu, dia mengalihkan pandangannya padaku. Apa kamu lakukan di sini? Saya melihat sekilas villa yang terang benderang di belakangnya. Aku hanya melihat di depan pintu. Ada dua pengawal tergeletak di tanah. Aku tersenyum misterius. Apa yang saya lakukan? Seseorang meneleponku dan berkata jika aku tidak datang, aku harus siap untuk sesuatu yang menimpa Xia Ling. Xia Ling'er menarik lengan Xia Yunshu. Kak, kamu harus berterima kasih pada kakak ipar. Kalau bukan karena dia datang tepat waktu menyelamatkanku, saya akan berada dalam bahaya hari ini. Saya melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Mereka memang datang untuk saya. Begitu saya selesai berbicara, orang-orang di mobil mewah juga sedang datang. Wanita itu terlihat seusia dengan Xia Yunshu. Dia sangat cantik. Nona Ling'er dan Tuan Ji ketakutan. Wen Rusue menoleh ke arah Xia Ling'er dan memberi anggukan kecil. Xia Ling'er mendengus dengan angkuh. Mobil yang sama. Kakak Wen Rusue jauh lebih cantik daripada si Jie. Wen Rusue melirik pengawal yang pusing di pintu. Dia berkata dengan wajah dingin. Idiot yang tidak tahu diri ini. Bahkan berani menculik adik Xia Yunshu. Benar-benar sedang membuat masalah. Asisten Wen Rusue menjawab dengan cepat. Berlari cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, dia keluar lagi. Nona besar. Tuan Muda San, dia, ada apa? Wen Rusue tampak sedikit berubah wajahnya. Jari kelingking tangan kiri Tuan Muda kedua terpotong. Dia sudah pingsan. Wen Rusue wajahnya langsung berubah. Xia Yunshu juga terkejut. Ia secara refleks menoleh ke arahku. Wen Rusue juga menatapku. Ini semua karena kamu. Saya memandangnya dengan tajam. Suaranya sangat angkuh. Sungai. Apa yang saya lakukan? Dia kehilangan satu jari. Itu sudah cukup menguntungkannya. Xia Ling'er menatapku dengan terkejut. Aku ternyata memotong jari kelingking SHJ ya. Tidak heran tadi aku ingin dia keluar sendiri dulu. Takutnya aku tidak ingin menakutinya. Bagaimana Tuan Ji Huai bisa sehangat ini? Wen Rusue mengepal tangan dan menatapku. Meskipun dia belum pernah melihatku sebelum hari ini. Tapi dia telah mendengar beberapa desas-desus. Semua orang bilang suami Xia Yunshu itu seperti buah kesemek yang lembek. Siapapun bisa mengusiknya. Namun sekarang, ini yang lemah. Namun pria itu memotong jari adiknya. Yunshu, suamimu, dia. Saya mengucapkan kata-kata kepada Wen Rusue. Lalu melirik ke arah Yunshu. Saya dan dia sekarang tidak memiliki hubungan apapun. Ji Huai. Yunshu menggigit giginya dengan keras. Pria ini, begitu ingin memisahkan diri darinya. Xia Ling'er melirik kakaknya. Bukankah dia yang memaksa Ji Huai untuk bercerai? Kenapa sekarang dia malah terlihat seperti ditinggalkan orang? Agak aneh. Saya melirik Yunshu dengan sinis. Tidak ada minat untuk terlibat lagi dengan mereka. Jadi saya dengan santai kembali. Jika Tuan Wen ingin membalas untuk adikmu, saya siap kapan saja. Saya hanya ingin mengingatkanmu dengan baik. Sebaiknya bawa lebih banyak orang. Setelah aku bicara, langsung naik ke mobil sport yang parkir di pinggir jalan. Menginjak gas. Mobil itu melesat pergi seperti anak panah. Menunggu hingga Xia Ling'er menyadari. Hanya melihat lampu belakang mobil merah semakin menjauh. Xia Ling'er begitu bersemangat hingga hampir melompat. Aku berbicara padamu. Kakak Ji Huai malam ini benar-benar tampan. Dia sendiri berhasil mengalahkan Wen Shiji. Para bodyguard itu kalah telak. Xia Yunshu menatap arah kepergianku. Tidak tahu sedang memikirkan sesuatu yang misterius. Wen Rusue teringat akan sikapku yang percaya diri tadi. Di dalam hati, muncul sedikit rasa tertarik. Tidak hanya memotong jari adiknya, tapi juga dengan selamat mengatasi banyak bodyguard ini. Pria ini tidak sederhana. Yunshu, mantan suami Anda benar-benar membuat saya mengagumi. Xia Yunshu belum berbicara. Xia Ling'er langsung mengejar. Wen Rusue, jangan coba-coba mendekati suami kakakku.
Dia dan kakakku belum mendapatkan sertifikat perceraian. Wen Rusue tersenyum tipis. Jika begitu, aku akan menunggu mereka mendapatkan sertifikat perceraian. Lalu aku akan mengejarnya lagi. Di mata Xia Yunshu, tiba-tiba muncul hawa dingin. Apakah kamu berani? Wen Rusue awalnya hanya bercanda. Namun, melihat reaksi Xia Yunshu ini, minatnya justru semakin besar. Yunshu berkata sambil tertawa. Lagi pula, kalian semua akan bercerai. Saya mengejar dia. Dan itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu, cobalah. Tatapan Xia Yunshu penuh dengan peringatan. Setelah berhenti sejenak, dia kembali memperingatkan. Urus adikmu baik-baik. Jika ada kesempatan lagi, itu bukan hanya satu jari lagi yang dia akan dapatkan. Wen Rusue mengangguk pelan. Malam ini, masalah ini adalah kesalahan keluarga. Bahkan jika aku tidak campur tangan, Xia Yunshu tidak akan dengan mudah mengampuni. Tidak hanya satu jari darinya. Anggap saja itu sebagai pelajaran untuknya. Mari kita lihat apakah dia berani berbuat semena-mena lagi di masa depan. Setelah memberikan peringatan dengan wajah dingin, Xia Yunshu membawa Xia Ling'er naik mobil dan pergi. Saya kembali ke hotel. Begitu masuk ke dalam kamar, Ai Li langsung memeluk laptopnya dan dengan antusias berkata, "Tokoh utama pria, saya sudah menemukan informasi itu. Rincian transaksi Black Shark 2 tahun yang lalu. Saya menemukan sebuah dokumen yang tertulis nama saya. Di dalamnya hanya terdapat satu nomor kartu. Berdasarkan nomor kartu ini, dia menemukan siapa yang ingin membunuh saya 2 tahun yang lalu." Ai Li tidak berkata apa-apa. Dia langsung menyerahkan tablet kepada saya. Saya melihatnya sekejap. Wajah saya langsung berubah. Ji Haon dari keluarga Ji di Jincheng menikah dengan putri tertua dari keluarga Jiang. Jadi, orang yang menyewa Black Shark 2 tahun yang lalu. Orang-orang yang mengejarku berasal dari keluarga Ji. Saya tidak percaya. Saya baru saja bersiap untuk menelepon kakek. Ketika tiba-tiba layar komputer memunculkan sebuah berita. Sepupu dari keluarga Ji di Jincheng, Ji Haon, menikah dengan putri besar dari keluarga Jing. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Di bawah judul, adalah foto pernikahan Ji Haon dan Jiang Yueting. Saya menatap foto ini dengan terkejut. Salah satunya adalah sepupu saya. Dan yang satunya adalah tunangan saya yang sudah bertunangan dengan saya 5 tahun yang lalu. Mereka ternyata akan menikah. Dan bahkan sudah mengambil foto pernikahan. Bajingan. Apakah Ji Haon dan Jiang Yueting menganggap saya sudah mati? Saya segera mencari di internet. Apa yang terjadi di keluarga Ji dalam 2 tahun terakhir? Akhirnya saya menemukan 2 hal penting. Yang pertama adalah keluarga Ji ternyata sudah mengumumkan berita kematian saya 2 tahun yang lalu. Dan bahkan dengan layak. Mengadakan pemakaman untuk saya. Hal kedua adalah kakek Ji karena kematian saya. Terlalu sedih hingga stroke dan lumpuh. Kakek adalah orang di keluarga Ji yang mengetahui kemampuanku. Kecuali melihat tubuh saya dengan mata kepala sendiri. Jika tidak, dia tidak akan percaya saya sudah meninggal. Seharusnya 2 tahun lalu saya dibunuh dan jatuh. Keluarga Ji seharusnya tidak tahu tentang kejadian jatuh dari tebing ini. Kecuali saya mengawasi nomor kartu yang saya cari tadi. Orang tua meninggal dunia sejak dini. Sejak kecil saya dibesarkan oleh kakek sebagai pewaris. Jika saya minum, hak waris akan jatuh ke tangan orang dari kamar ketiga. Ketika sewa, saya langsung mengerti semuanya. Ai Li berjalan ke depan lemari minuman dan menuangkan segelas minuman untukku. Tersenyum tidak tersenyum. Ji Huai, saya membawa cukup banyak orang kali ini. Cukup untuk menghancurkan keluarga Ji. Aku menatapnya dengan dingin. Jangan ikut campur. Ai Li sedang duduk di sofa. Bagaimana? Kau tidak berniat membalas dendam ini? Aku menyeruput sedikit minuman. Aku orang yang baik hati. Ai Li menjentikkan jarinya. Menunjukkan senyuman puas. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Benar-benar tidak berubah sedikit pun. Bereskan sedikit. Besok saya akan kembali ke Jincheng. Keesokan harinya, aku tidak tidur nyenyak semalam. Setelah naik pesawat, aku langsung memakai penutup mata dan tidur sebentar. Setelah turun dari pesawat, aku pergi ke hotel dan tidur lagi. Bangun jam 9 malam untuk makan malam. Lalu, aku menyelinap ke dalam keluarga Ji di bawah cahaya malam. Di negara Hua, ada 6 keluarga terpandang selama 100 tahun. Terpisah antara utara dan selatan. Kyoto Utara, keluarga Su, keluarga Wen, dan keluarga Xia berdiri kokoh. Di antara mereka, keluarga Xia adalah yang terkuat. Di selatan Jincheng, terdapat 3 keluarga, yaitu keluarga Mu, Ji, dan Jiang, saling bersaing secara ketat. Hanya saja 20 tahun yang lalu, keluarga Mu, entah karena alasan apa, pindah ke luar negeri. Sementara itu, keluarga Jiang karena adanya pertikaian internal di tahun-tahun awal. Daya saing mereka semakin menurun. Jadi saat ini, satu-satunya keluarga terpandang dan berpengaruh di Jincheng adalah keluarga Ji. Nenek keluarga Jiang dan nenek saya adalah sahabat dekat. Dia juga pernah menyelamatkan hidup saya ketika masih muda.
Nenek Ji selalu mengingat jasa itu. Selama bertahun-tahun ini dia selalu membantu keluarga Jiang. Bahkan berniat untuk menggabungkan kedua keluarga menjadi keluarga besar. Jadi ketika saya dewasa, saya dipanggil kembali untuk bertunangan dengan Jiang Yueting. Pesta pertunangan 5 tahun yang lalu, atas dorongan kedua keluarga, diadakan dengan sangat meriah dan mewah. Keesokan harinya, saham keluarga Jiang naik 5 poin. Setelah itu, keluarga Jiang di pasar. Bisa dibilang semakin berkembang pesat. Dengan cepat saya sampai di rumah tua keluarga Ji. Saya memarkir mobil di seberang jalan dekat pintu belakang. Sendirian memanjat dinding masuk. Yang membuat saya terkejut adalah, semua pengawal di rumah Ji ternyata sudah diganti. Dan keamanan juga jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Saya berkeliling ke rumah kecil tempat kakek tinggal. Saya mencari di sekitar rumah kecil itu, tapi tidak menemukan jejak kakek. Kakek tidak di rumah karena sedang menjalani rehabilitasi setelah stroke. Apakah dia dibawa oleh paman kedua ke panti perawatan? Jika saya tidak bisa menemukan kakek, saya tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Namun, saat saya berada di lantai, saya tanpa sengaja mengejutkan pengawal. Dengan cepat, alarm Ji berbunyi. Semakin banyak pengawal berlari mendekat. Dalam kebingungan, saya berlari ke lantai 3. Saya langsung bertemu dengan seorang pria. Tanpa berkata dua kali, saya menyerang dan memukulnya hingga pingsan. Saya berbalik dan berlari ke kamar tamu. Bersiap-siap untuk melompat dari balkon. Siapa sangka, saat saya masuk, angin kencang tiba-tiba menyapu saya. Seseorang di dalam rumah. Saya segera menutup pintu. Begitu saya berbalik, saya melihat Xia Yunshu muncul di depan saya. Mengapa dia ada di sini? Xia Yunshu sama sekali tidak menyangka orang yang masuk adalah saya. Kenapa dia ada di sini? Dan juga membuat begitu banyak orang terkejut. Dari luar terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Saya tidak sempat menjelaskan. Saya cepat-cepat melangkah ke dalam kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi ditutup, pintu kamar tamu langsung diketuk. Saya memegang kenop pintu. Dengan waspada mendengarkan suara di luar. Seseorang masuk dan bertanya kepada Xia Yunshu apakah dia melihat orang yang mencurigakan. Xia Yunshu menjawab tidak. Saya menghela napas lega. Anggap saja dia masih memiliki sedikit bakti. Tidak mengkhianati dirinya sendiri. Keluarlah. Tunggu sampai pengawal pergi. Dari luar terdengar suara Xia Yunshu yang dingin. Saya berjalan keluar. Dan langsung mendengar Xia Yunshu bertanya. Mengapa kamu ada di sini? Saya mengangkat alis seolah tersenyum, tetapi tidak. Ini adalah pertanyaan yang seharusnya saya ajukan padamu. Xia Yunshu. Mengapa kamu ada di rumah saya? Rumahmu? Xia Yunshu tertegun sejenak. Kamu adalah anggota keluarga Ji. Jika bukan, bisa jadi rumahmu yang lain. Saya melihat ada secangkir teh di meja. Dia mengangkat gelas dan meminumnya. Pandangan Xia Yunshu sulit untuk dipahami. Sepertinya tidak ada yang memanggil Ji Huai di keluarga Ji. Jika dia adalah anggota keluarga Ji, penjaga keluarga Ji pasti mengenalnya. Saya menaruh kembali gelas kosong. Mungkin kau akan tahu di lain waktu. Banyak bicara tidak ada gunanya. Saya tidak ingin keluarga Ji tahu bahwa saya masih hidup. Saya ingin pergi ke jendela untuk melihat situasinya di luar. Siapa sangka setelah melangkah 2 langkah, kaki saya lemas. Xia Yunshu mengira saya terluka. Dia bergegas maju untuk menolong saya. Saya mengangkat kepala dan wajah saya memerah tidak wajar. Xia Yunshu terdiam. Tiba-tiba teringat akan jus yang saya minum barusan. Itu adalah jus yang dibawa sepupu Ji Haon. Sialan. Orang itu berani memberikan racun. Saya mengacak-acak kerah baju saya. Sisa akal sehat terakhir terbakar habis oleh api yang besar. Tidak bisa menahan diri untuk mendekat ke arah Xia Yunshu. Xia Yunshu mengencangkan rahangnya. Dia menangkap tanganku yang bergerak-gerak. Ji Huai menahan diri. Di detik berikutnya aku mencium dia. Seluruh darah di tubuh Xia Yunshu seketika mengalir dengan perasaan mendidih yang membuat sesak. Detak jantung semakin cepat. Perasaan ini terlalu familiar. Dengan malam 5 tahun yang lalu. Xia Yunshu menatapku dengan tatapan membara. Apa mungkin itu dia? Aku terjerat dalam sebuah mimpi buruk. Dalam mimpi aku kembali ke malam hujan 5 tahun yang lalu. Saat itu aku berada di luar negeri terlibat dalam misi kemanusiaan. Seseorang menyerang rumah sakit. Aku tertangkap. Aku dibekap mataku. Tidak peduli seberapa aku memohon padanya. Wanita itu tidak mau melepaskanku. Di tengah malam, saya membuka mata. Dan melihat Xia Yunshu terbaring di sampingku. Aku tertegun sejenak. Sudah menikah selama 2 tahun. Dia bahkan tidak mau menyentuh tanganku sedikit pun. Kenapa bisa? Pikiran kembali fokus. Apa yang terjadi semalam tiba-tiba menjadi jelas dalam pikiranku. Terkena obat. Menganggap Xia Yunshu sebagai obat penyembuh. Melihat Xia Yunshu di sampingku menggerakkan kelopak matanya. Dia akan segera bangun. Saya segera bertindak cepat. Dengan gerakan, saya memukul lehernya. Xia Yunshu baru saja membuka matanya dan langsung pingsan. Saya langsung menghela napas lega. Turun dari tempat tidur. Memanfaatkan kesempatan sebelum terang,
Saya meninggalkan Ji Baomoshi Shuman. Saya pergi tidak lama setelah itu. Xia Yunshu pun bangun. Dia duduk di tempat tidur. Di dalam ruangan sudah tidak ada bayanganku. Jika bukan karena bekas merah di tempat tidur yang berantakan, juga bekas goresan yang jelas di bahunya, dia mungkin mulai meragukan apakah segala sesuatu yang terjadi semalam itu nyata. Xia Yunshu mengusap lehernya yang terasa nyeri. Di bawah matanya tampak kilatan kemarahan. Pria sialan ini, bahkan setelah tidur, dia masih berani membodohi dirinya sendiri. Telepon berdering 2 kali berturut-turut. Xia Yunshu mengambil ponselnya. Dia menemukan bahwa itu adalah pesan dari saya. Ketika dia membukanya, tatapannya langsung menjadi sangat dingin. Saya telah mentransfer 9 yuan 9 dan mengirimkan pesan teks. Ulasan buruk. Xia Yunshu melihat transfer 9 yuan 9 ini. Dia memancarkan aura dingin. Pria sialan ini. Dia menganggap dirinya apa? Dan ulasan ini. Ini benar-benar merupakan penghinaan yang besar. Xia Yunshu menggenggam ponselnya dengan erat. Ji Huai, sebaiknya kamu tidak membiarkanku menemukanmu. Jika tidak, Xia Yunshu menahan kemarahan di dalam hatinya. Dia menelepon asisten Saosu untuk menjemputnya. Tadi malam dia datang menemui Jirende untuk membicarakan sesuatu. Pelayan secara tidak sengaja menumpahkan teh ke tubuhnya. Jadi dia pergi ke kamar tamu untuk mengganti pakaian. Xia Yunshu teringat akan jus yang sudah diberi obat itu. Di dalam matanya terlintas kilatan kemarahan. Sungguh berani dia memberikan ide itu kepada dirinya sendiri. Benar-benar sangat baik. Tak lama kemudian, sopir datang. Begitu Xia Yunshu masuk ke dalam mobil, Yang Ting, yang duduk di kursi penumpang depan, menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Betis, sesuai dengan perintah Anda, saya sudah memeriksa tentang Aili. Tapi anehnya, saya tidak tahu apa hubungan antara dia dan Ji Wei. Xia Yunshu menerima dokumen itu dan melihatnya sekilas. Wajahnya tampak dingin. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Jika tidak, dengan status Aili, posisinya tidak mungkin begitu hormat kepadanya. Sekarang, setiap kali Xia Yunshu memikirkan saya, bahwa saya dan Aili mungkin memiliki hubungan sebagai pasangan, hatinya menjadi gelisah. Menyalahkan pria itu. Berapa banyak lagi hal yang disembunyikan darinya? Hubungan dia dengan keluarga Ji sebenarnya apa? Dan juga tadi malam, Xia Yunshu mengerutkan alisnya. Dia mengambil ponselnya, menghubungi telepon saya. Telepon berdering sudah lama. Akhirnya tersambung. Berdering. Dari telepon terdengar suara saya yang lemah. Sepertinya belum sepenuhnya terbangun. Xia Yunshu belum mulai berbicara. Detik berikutnya saya mendengar suara Aili di ponsel. Ji sulit sekali. Xia Yunshu menggenggam ponsel dengan erat. Api kemarahan menyala di dalam hati. Pagi-pagi sekali. Aili bagaimana bisa berada di samping Ji Huai? Apa mereka bersama semalam? Di sisi telepon, saya mendengar suara Xia Yunshu. Langsung memutuskan sambungan. Xia Yunshu menelepon lagi. Telepon saya sudah tidak bisa terhubung. Saya telah memblokirnya. Bagus, kamu Ji Feng. Mengira saya terganggu oleh kekuatanmu? Xia Yunshu menyipitkan bibir merahnya. Sudut bibirnya yang seksi mengandung sedikit senyum sinis. Di hotel, Aili berdiri di samping tempat tidur. Melihat saya yang baru saja memutuskan sambungan dengan senyum yang tidak jelas. Saya meliriknya dengan sinis. Hal yang saya minta kamu periksa sudah dilakukan. Sudah diperiksa. Kakek sekarang tinggal di rumah perawatan di pinggiran kota. Mengangguk sedikit. Pergi mengganti pakaian dan keluar. Setelah sampai di tempat, aku baru menyadari. Di luar ruang perawatan kakek ada penjaga keamanan. Aku memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan. Mencuri masuk ke ruang dokter. Beberapa menit kemudian, aku keluar mengenakan jubah putih dan masker. Tuan muda ada di dalam. Tunggu sebentar ya. Penjaga keamanan menghalangiku. Saya mengangguk sedikit. Sekilas kilatan dingin melintas di mataku. Tuan muda yang dia maksud seharusnya adalah Ji Haon. Di dalam ruang perawatan, Ji Haon menggenggam jari besar kakek Ji Huihi. Meminta dia untuk menekan cap jari di dokumen. Dengan dokumen ini, setelah dia menikahi Jiang Yueting, dia akan menjadi ahli waris keluarga Ji. Ji Haon berdiri di tepi tempat tidur, memandang orang tua yang terbaring tidak sadarkan diri di ranjang. Tertawa dingin. Kakek, setelah paman meninggal, kamu seharusnya menetapkan ayahku sebagai ahli waris. Suatu hari nanti saya juga akan menjadi kepala keluarga Ji. Kamu terlalu berpihak. Segala sesuatu berpihak pada keluarga paman. Selama ini kamu telah berusaha keras untuk membesarkan Ji Feng menjadi pewaris yang layak. Tapi hasilnya bagaimana? Dia bahkan mati di tangan kita. Jangan salahkan kami yang kejam. Jika mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Memilihnya sebagai pewaris tidak cukup. Saya juga ingin menikahkannya dengan wanita yang paling saya cintai, Yue Ting. Saya tidak akan pernah mengizinkan. Sekarang keluarga Ji dipimpin oleh ayahku. Di masa depan, aku juga akan menjadi kepala keluarga Ji. Dan Ting selamanya adalah milikku. Dan hanya bisa menjadi milikku. Ji Haon tersenyum dingin. Jadi,
Kakek, tenang saja. Kami akan membuat keluarga Ji semakin baik, semakin kuat. Sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Kalau bukan karena menyembunyikan sesuatu, ayah juga tidak akan membiarkan orang tua ini hidup sampai sekarang. Setelah aku dan Yuting selesai menikah, orang tua ini tidak akan ada nilai gunanya lagi. Saya berdiri di luar pintu dengan sedikit menundukkan kepala. Kilatan kemarahan terlihat di matanya. Sepertinya kakek terkena stroke. Ini juga ada hubungannya dengan Ji Rende dan Ji Haon yang merupakan ayah dan anak. Sebentar lagi, Ji Haon baru saja keluar dari ruang perawatan. Dia berjalan sambil berbicara di telepon. Apa pakaian sudah sampai? Saya akan segera ke sana. Saya memandang bayangan Ji Haon. Tatapannya dingin dan tajam. 3 hari lagi adalah pernikahan Ji Haon dan Jiang Yueting. Saya harus berpikir dengan baik. Hadiah besar apa yang harus saya siapkan untuk mereka? Tentu saja harus membuat mereka tak terlupakan seumur hidup. Setelah Ji Haon pergi, saya masuk ke ruang perawatan. Begitu masuk, saya melihat kakek yang sudah lebih dari 2 tahun tidak saya temui. Kakek terbaring di tempat tidur dengan masker oksigen. Kakek dulu pernah belajar seni bela diri. Ditambah lagi, dia memiliki kebiasaan berolahraga. Jadi, kesehatan tubuhnya selalu baik. Meskipun sudah tua, tubuhnya masih lebih kuat dibandingkan teman sebayanya. Namun, saat ini, kakek yang terbaring di tempat tidur sakit, tampak sangat kurus dan wajahnya pucat. Dalam keadaan sekarat, melihat kakek seperti ini, saya sangat panik. Segera saya memeriksa nadinya. Setelah memeriksa, saya akhirnya memastikan dugaan saya. Kakek tidak kena stroke, tetapi keracunan. Jide, makhluk yang lebih buruk dari hewan. Bahkan bisa meracuni ayahnya sendiri. Dia memang pantas mendapat hukuman. Saya menekan kemarahan dalam hati. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Saya harus mencari cara untuk menyelamatkan kakek. Saya mengambil sebuah botol porselen kecil dari saku, mengeluarkan 2 butir obat dan memberikannya ke mulut kakek. Takut terlihat oleh orang lain, saya sementara meninggalkan rumah sakit, mencari sebuah kafe di dekat situ, menelepon Aili untuk merencanakan penyelamatan kakek. Setelah semuanya diatur, saya kembali ke rumah sakit. Namun ketika saya sampai di depan pintu kamar sakit kakek, saya menemukan bahwa semua pengawal yang menjaga di luar telah dipukul pingsan. Dan kakek yang seharusnya terbaring di ruang perawatan juga tidak ada. Kakek, saya panik. Saya baru pergi selama 1 jam lebih. Bagaimana kakek bisa hilang? Ponsel saya berbunyi seketika. Saat saya buka, saya segera menarik napas dingin. Itu adalah foto kakek. Pengirimnya adalah nomor yang tidak dikenal. Sikap membunuh terlihat di mata saya. Segera saya menghubungi nomor tersebut. Begitu telepon tersambung, saya langsung bertanya, "Di mana kakekku?" Seketika suara yang familiar terdengar dari ponsel. "Tuan Ji, Nona Xia meminta saya untuk memberitahu Anda. Jika Anda ingin menyelamatkan kakek Anda, datanglah ke kediaman Yuntan untuk menemuinya." Tulang punggung saya kaku. Mata saya merah karena marah. Xia Yunshu, binatang bejat ini, berani-beraninya menculik kakek untuk mengancam saya. Di samping itu, Nona Xia meminta saya untuk mengingatkan Anda. Keluarkan teleponnya dari daftar hitam. Yang Ting selesai berbicara dan menutup telepon. Kediaman Yuntan. Semua kota besar di negara Hua memiliki perumahan pribadi kelas atas yang dikembangkan oleh klan Ji. Kediaman Yuntan adalah salah satunya. Saat ini, Xia Yunshu sedang duduk di sofa ruang tamu. Laptop diletakkan di atas lututnya. 10 jari cepat mengetik di keyboard laptop. Rekaman CCTV di kediaman Ji malam tadi sudah diputar. Namun banyak adegan yang dihapus secara sengaja. Dia sedang mencari cara untuk memperbaikinya. Yang Ting berjalan mendekat ke Xia Yunshu dan berkata, "Wanita itu menelepon Tuan Ji. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini sekarang." Mendengar itu, Xia Yunshu tersenyum sinis. Dalam waktu kurang dari setengah jam, saya langsung datang ke kediaman Yuntan. Begitu masuk ke dalam rumah, saya langsung berlari ke depan Xia Yunshu seolah-olah sudah memakan cabai. "Xia Yunshu, apa yang telah kau lakukan pada kakek saya?" Xia Yunshu menutup laptopnya. Menatapku seolah tersenyum, namun tidak. "Siapa kakekmu?" Aku marah sampai tertawa. Jangan berpura-pura bodoh padaku. Karena Xia Yunshu telah menculik kakek untuk mengancamku. Ini menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui identitasku. Xia Yunshu mengamati aku dengan mata sedikit menyipit. Bibir merahnya melengkung ke atas. "Jadi, aku harus memanggilmu Ji Huai. Atau sebaiknya Ji Feng." Aku mengepalkan tangan. Menatap Xia Yunshu dengan tajam. Ji Feng adalah namaku yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun di luar negeri, agar identitasku tidak terbongkar, jadi aku menggunakan nama samaran Ji Huai. Seiring berjalannya waktu, jadi sudah terbiasa menggunakan nama ini. Xia Yunshu mengemudikan mobilnya dengan santai. "Waktu aku menyelamatkanmu dan saat keluarga Ji mengungkapkan. Waktu berita kematian Ji Feng tidak jauh berbeda. Ditambah dengan apa yang kau katakan semalam. Jadi, aku berani berspekulasi.
Kamu adalah orang dari keluarga Ji itu. Putra tertua Ji Feng yang sudah meninggal 2 tahun. Aku mengangkat bahu. Karena Xia Yunshu sudah mengetahuinya. Saya juga tidak punya yang perlu saya sembunyikan. Aku menatapnya sambil mengangkat kepala. Aku Ji Feng. Xia Yunshu menatapku dan bertanya. Kapan kamu mendapatkan kembali ingatanmu? Tatapanku sedikit dingin. Pada hari kamu mengajukan perceraian. Xia Yunshu teringat akan kejadian hari itu. Alisnya sedikit berkerut. Aku tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena ketidakpedulianmu, mungkin sampai sekarang aku belum mendapatkan kembali ingatanku. Xia Yunshu menatapku dengan wajah yang tidak begitu baik. Saya adalah Ji Feng. Apakah kamu harus berbicara padaku dengan nada tajam seperti ini? Aku menjawab tanpa sopan. Aku tidak perlu bersikap baik kepada mantan istri. Xia Yunshu terdiam karena terkejut. Dia menatapku dengan tajam. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya. Aku bertanya padamu. Kapan kamu pergi semalam? Aku tercengang. Semalam. Dia tidak menyebutkan, itu lebih baik. Begitu dia menyebutnya, saya langsung marah. Saya hampir meledak. Xia Yunshu tiba-tiba melangkah maju. Tatapannya tajam menatap saya. Ketika saya meneleponmu pagi tadi, mengapa Aili ada di sampingmu? Jangan bilang kalau kamu semalam terus bersama dia. Saya mendengar kata-kata Xia Yunshu. Tertegun sejenak. Segera saya menyadari maksud kata-katanya. Wajah saya tiba-tiba menjadi pucat. Apa dia tidak tahu dengan siapa saya semalam? Melihat maksudnya. Dia tidak ingin mengakui apa yang terjadi semalam. Saya menatap Xia Yunshu. Di balik mata saya, ada senyuman sarkastis. Saya memang semalam bersamanya. Punggung Xia Yunshu bergetar hebat. Semalam saya jelas-jelas terpengaruh seperti dia. Jika dia pergi bersama Aili, maka mereka memikirkan hal ini. Xia Yunshu merasa cemburu sampai gila. Hingga ingin merobek Ali dengan tangan sendiri. Saya adalah suaminya. Namun menghabiskan malam dengan wanita lain. Ji Feng, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Saya menatap Xia Yunshu dengan dingin. Saya memang tidak tahu malu. Jika tidak, saya tidak akan selama 2 tahun ini berputar di sekitarmu seperti anjing penjilat. Sekarang jika saya memikirkan diri saya selama ini, 2 tahun yang telah berlalu, saya merasa tertekan. Bagaimana saya bisa menderita penghinaan seperti ini? Xia Yunshu menatap saya. Dengan bahaya, dia menyipitkan matanya. Segera dia menarik lengan saya dan pergi ke atas. Saya ingin baru saja melepaskan tangannya. Siapa tahu, kakinya tergelincir. Saya jatuh dengan keras. Xia Yunshu ingin menjulurkan tangan untuk menolong saya. Namun sudah terlambat. Dia hanya bisa melihat saat kepala saya terantuk keras di meja. Darah menyakitkan mata Xia Yunshu. Dia maju ingin membantuku. Aku menatapnya dengan marah. Jangan sentuh aku. Aku menutupi luka di dahiku. Dengan lemah bersandar di bahu Xia Yunshu. Ingin melawan tapi tidak ada tenaga. Xia Yunshu panik dan segera berteriak. Yang Ting memanggil dokter keluarga ke villa. Cepat panggil dokter. Dengan cepat, Yang Ting memanggil dokter keluarga villa itu. Dokter memeriksa. Luka di dahiku sedikit dalam. Harus dijahit. Aku sudah minum obat itu. Juga tidak banyak istirahat. Hari ini juga banyak kekacauan. Sekarang lukaku sakit dan tidak nyaman. Aku tertidur dalam keadaan setengah sadar. Xia Yunshu menjaga di sisi tempat tidur. Melihat dokter menjahit lukaku. Emosiku perlahan-lahan tenang. Diri sendiri. Kenapa bisa kehilangan kendali seperti ini? Hanya karena Ji Huai dan Aili bersama semalam. Saat itu minum segelas air. Keduanya sudah dipengaruhi obat. Saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Dalam situasi saat itu, apakah tidak lebih baik jika dia tetap di sisinya? Namun dia lebih memilih mencari Aili daripada dirinya sendiri. Xia Yunshu sangat tidak ingin mengakui. Dia merasa cemburu. Cemburu sampai gila. Saat itu, Yang Ting tiba-tiba masuk dari luar. Nona, Ji Rende mengirim seorang pelayan ke sini. Sudah diselidiki dengan jelas. Orang yang memberi obat dalam minuman Anda semalam adalah dia. Xia Yunshu tersenyum dingin. Dia tidak berpikir bahwa masalah ini semudah itu. Ji Rende mungkin hanya ingin mencari kambing hitam untuk menipu dirinya sendiri. Xia Yunshu menjawab kembali. Biarkan orang itu tinggal. Biarkan orang lain melanjutkan penyelidikan. Saya terbangun lagi. Di luar sudah gelap. Saya secara naluriah ingin mengangkat tangan untuk menyentuh dahi saya. Namun tangan saya ditangkap oleh tangan yang selalu dingin. Luka saya baru saja dibalut. Aku melihat wajah menyebalkan Xia Yunshu. Sangat ingin marah. Xia Yunshu. Apa sebenarnya yang kulakukan sampai kau marah? Kenapa kau harus bersikap seperti ini padaku? Xia Yunshu duduk di tepi tempat tidur tanpa berkata-kata. Aku memandangnya dengan marah. Xia Yunshu, kita sudah bercerai. Sudah bercerai? Apa kau mengerti? Mantan istri seharusnya punya sikap sebagai mantan istri. Mantan istri lagi. Xia Yunshu sekarang marah mendengar dua kata itu. Bukankah dia sangat mencintai dirinya sendiri?
Apakah dia mengembalikan ingatan lamanya? Justru melupakan perasaannya terhadap dirinya sendiri. Xia Yunshu menggenggam tanganku. Ji Feng, kita masih dalam masa tenang pasca perceraian. Aku sekarang bisa membatalkan pengajuan cerai kapan saja. Begitu mendengar kata-kata Xia Yunshu, aku langsung panik. Xia Yunshu, kau benar-benar tidak berperasaan. Dulu kau yang mengajukan perceraian. Aku mengabulkan keinginanmu. Sekarang kau ingin menarik kembali? Mana mungkin itu semudah itu? Kau menganggapku apa ini? Xia Yunshu menatapku. Kau telah membuatku marah. Aku bisa melakukan apapun. Jangan lupa, kakekmu masih ada di tanganku. Aku hampir melupakan perjalanan ini. Kakek masih ada di tangannya. Aku meraih kerah baju Xia Yunshu. Xia Yunshu, kau berani menyentuh kakekku? Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Berani-beraninya menggunakan kakek untuk mengancamnya. Karena terlalu emosional. Kepalaku mulai sakit lagi. Pelan-pelan, Xia Yunshu memegang bahuku. Tidak membiarkanku bergerak sembarangan. Aku sudah mengirim Jilau kembali ke Kyoto. Di sana juga sudah disiapkan tim medis. Akan memberikan dia perawatan dan kenyamanan terbaik. Kau tidak perlu khawatir sama sekali. Xia Yunshu memiliki firasat. Setelah aku pergi dari Kyoto kali ini, sangat mungkin tidak akan kembali lagi. Ingin menahanku. Ini adalah cara paling sederhana dan paling langsung. Selama Ji ada di Kyoto. Bahkan jika saya pergi ke ujung dunia, saya akan kembali. Saya menggenggam tinju saya dengan erat. Menatapnya dengan marah. Xia Yunshu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanpa ada urusan, bersikap manis. Tidak curang ya mencuri. Sudut bibir Xia Yunshu terangkat sedikit tersenyum. Setelah beberapa detik hening, tiba-tiba dia berkata, Ji Huai, saya tiba-tiba tidak ingin bercerai. Saya terdiam sejenak. Tidak ingin bercerai. Saya menatap Xia Yunshu dalam waktu yang lama. Seperti tersenyum tapi tidak. Tidak bercerai. Bagaimana dengan cahaya bulan putihmu? Apakah mungkin? Apakah kau ingin bermain dua kaki? Ngomong ngaco apa? Xia Yunshu menatapku dengan wajah penuh ketidakpuasan. Berita terakhir itu salah. Tidak menemukan dia. Senyum di wajah saya membeku sejenak. Tidak heran tiba-tiba berubah pikiran tidak bercerai. Ternyata tidak menemukan cahaya bulan putih. Saya menatapnya dengan ekspresi dingin. Zhen Yuanshu, saya bukan anjing peliharaan yang bisa kau panggil dan lepaskan sesuka hati. Jangan anggap aku sebagai pengganti cahaya bulanmu. Xia Yunshu mengernyitkan dahi. Aku tidak menganggapmu sebagai pengganti siapapun. Aku melambaikan tangan. Tidak peduli bagaimana kamu berkata. Aku tidak akan melanjutkan hubungan denganmu. Aku menatap Xia Yunshu dengan dingin. Aku menambahkan sebuah kalimat. Zhen Yuanshu, buah yang dipaksa tidak manis. Xia Yunshu melirikku dengan dingin. Manis atau tidak? Harus dipetik dan dicoba dulu baru bisa tahu. Aku tidak bisa berkata-kata. Dalam hati, timbul rasa gelisah yang tidak bisa diungkapkan. Kenapa aku tidak menyadari ini sebelumnya? Wanita ini begitu keterlaluan dan tidak tahu malu. Xia Yunshu melihat aku ingin mengatakan sesuatu lagi. Dia lebih dulu memotong ucapanku. Ji Feng, aku tidak punya maksud lain. Selama kamu menginginkan kakekmu baik-baik saja. Lagi-lagi mengancamku dengan kakekku. Baiklah. Xia Yunshu, kamu hebat. Tidak bercerai berarti tidak bercerai. Paling parahnya pun. Siapa yang takut pada siapa? Menurut pendapatku, Xia Yunshu hanya tertarik pada dirinya sendiri karena semangat sesaat. Jika saya semakin berhadapan dengannya, semakin dia tertarik, semakin ingin menaklukkan saya. Jika saya sama seperti sebelumnya, sopan dan patuh, diperkirakan tidak akan lama lagi. Dia akan kehilangan minat. Memikirkan hal ini, saya tidak berbicara lagi. Xia Yunshu melihat jam. Apa kamu lapar? Mau makan sesuatu? Saya menggelengkan kepala. Tidak lapar. Saya ingin istirahat. Setelah itu, saya berbaring. Menutup mata berpura-pura tidur. Xia Yunshu tidak memperhatikan saya lagi. Dia berbalik dan keluar. Baru saja turun tangga. Saya mendengar ponsel saya tiba-tiba berbunyi di meja kopi. Xia Yunshu mengambil dan melihat. Panggilan masuk. Aili si anjing. Xia Yunshu memegang ponsel dengan erat. Seluruh tubuhnya dipenuhi hawa dingin. Setelah beberapa saat, dia mengangkat telepon. Suara dari sana terdengar. Ji Huai. Saya sudah sampai di panti perawatan. Kenapa saya tidak melihatmu? Kamu di mana? Ji Tui. Suara Xia Yunshu terdengar dingin. Ji Huai ada di sini bersamaku. Di sisi telepon, Aili terdiam sejenak. Kemudian dia langsung berkata dengan keras. Xia Yunshu, kau ini sialan. Kau bawa Ji Huai kemana? Suara Xia Yunshu tidak menunjukkan emosi sama sekali. Menghanduk adalah kesenangan Xia Yunshu. Tentu saja bersamaku. Aili segera membantah. Xia Yunshu, apakah kau tidak punya rasa malu? Perlu aku ingatkan kau? Kalian sudah bercerai. Atau itu kau yang mengajukan? Xia Yunshu terdiam sejenak. Suaranya dingin. Lalu apa? Selama belum bercerai 1 hari pun. Ji Huai adalah suamiku setiap hari. Aku peringatkan kau.
Jauhkan dirimu dari suamiku. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Aili menjawab, Xia Yunshu langsung mematikan telepon. Saat itu, Yang Ting datang mendekat. Nona, rekaman pengawasan di rumah Ji sudah diperbaiki. Sudah dikirim ke ponselmu. Begitu mendengar, Xia Yunshu segera mengeluarkan ponselnya. Dengan cepat, dia melihat saya meninggalkan tempat itu di rekaman CCTV. Waktu menunjukkan pukul 5.36. Ada satu rekaman CCTV di koridor lantai 2 yang dihapus. Xia Yunshu membuka. Dia melihat Lin Batian masuk ke kamarnya. Waktu yang ditampilkan di CCTV. Saat itu pukul 5.56. Xia Yunshu melihat dua rekaman CCTV ini. Xia Yunshu tiba-tiba menyadari sesuatu. Cahaya samar melintas di matanya. Ketika dia bangun pagi ini, waktu sudah lewat 6. Jarak saya pergi. Belum sampai 1 jam. Dan Lin Batian baru masuk ke kamar setelah saya pergi. Jadi orang yang bersamanya tadi malam sebenarnya adalah saya. Xia Yunshu berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Beberapa gambar kabur perlahan-lahan muncul di benaknya. Dia teringat. Ini adalah rekomendasi musiman. Tadi malam, orang yang bersamanya memang saya. Dia salah paham tentang saya. Xia Yunshu melirik ke atas. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa tidak menjelaskan sedikit? Apakah di mataku dirinya begitu tidak penting? Bahkan tidak mau mengatakan satu penjelasan pun. Yang Ting melihat Xia Yunshu yang terbenam dalam pikirannya. Lalu ia berbicara lagi. Nona, orang kami sudah menyelidiki dengan jelas. Obat itu diberikan oleh Jirende kepada Lin Batian. Dan dia juga yang menaruhnya dalam teh. Mengenai orang yang dikirim oleh Jirende, tidak diragukan lagi adalah kambing hitam. Xia Yunshu mematikan rekaman. Wajahnya sangat dingin sekali. Umumkan ke bawah. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ji. Perusahaan yang bekerja sama dengan keluarga Ji juga tidak lagi melanjutkan kerjasama. Ya. Memikirkan betapa larutnya dan aku belum makan. Jadi ia memerintahkan seseorang di sampingnya untuk menyiapkan bubur kesehatan dan membuat 2 hidangan ringan lagi untuk diantar. Kata-kata Xia Yunshu belum selesai. Dari atas terdengar suara pelayan yang panik. Tidak baik, Nona. Tuan Ji telah kabur lewat jendela. Apa? Xia Yunshu berlari kembali ke kamarku dan melihat. Di dalam sana aku sudah tidak ada lagi. Aku meninggalkan villa pribadi Xia Yunshu. Di tengah jalan, aku bertemu Aili yang datang untuk menyelamatkanku. Dia mengetahui bahwa Xia Yunshu telah menculik Ji Seyeu. Dan dia juga mengancamku untuk tidak bercerai. Eli sangat marah. Ji Huai, jika tidak bisa. Aili membuat gerakan menggorok leher. Bunuh saja dia. Lagi pula, kematian pasangan juga bisa membuatku kembali melajang. Aku memijat dahiku. Xia Yunshu setidaknya telah menyelamatkan nyawaku. Perbuatan seperti ini tidak baik. Aili melirikku dengan curiga. Aku cuma bercanda. Kau bermuka dua. Bahkan masih bersikap tidak baik. Ji Huai, aku lihat kau pasti menyukainya. Tidak rela. Aku mengatupkan rahang dan tidak berbicara. Meskipun aku sangat tidak ingin mengakui. Tetapi saya tahu dalam hati. Saat amnesia, saya menyukai Xia Yunshu. Setelah memulihkan ingatan, saya masih memiliki perasaan terhadap Xia Yunshu. Melihat aku tidak mengatakan apapun, Eli melanjutkan. Ji Huai, saya ingin mengingatkanmu. Xia Yunshu bukan orang yang sejalan dengan kita. Saya memotong perkataannya. Kamu tidak perlu mengingatkan saya. Aku tahu. Justru karena tahu, maka saya tidak ingin terlibat lebih jauh dengan Xia Yunshu. Saya pasti akan bercerai dengannya. Setelah kembali ke hotel dalam keadaan gelisah, saya berganti pakaian dan keluar lagi. Saya perlu meluapkan sesuatu. Xia Yunshu menemukan hotel tempat saya menginap. Dia datang mencariku. Siapa sangka, baru sampai di pintu hotel. Dia melihat saya keluar dari dalam. Naik sebuah mobil balap. Xia Yunshu segera memerintahkan sopir. Ikuti mobil di depan. Setengah jam kemudian, saya memarkir mobil di depan sebuah bar yang tidak mencolok. Xia Yunshu melihat papan nama bar tersebut. Melihat saya masuk ke bar, Xia Yunshu segera mengikutiku. Haijie adalah jalan bar terkenal di Jincheng. Di bawah jalan ini tersembunyi sebuah arena tinju bawah tanah. Pintu masuknya adalah bar yang tampak biasa saja itu. Xia Yunshu mendorong pintu dan masuk. Aroma alkohol yang kuat menyambutnya. Saat ini baru pukul 3 pagi. Bar sedang dalam suasana ramai. Di lantai dansa, orang-orang berjoget liar. Lampu-lampu berkilauan dan fantastis. Musik heavy metal memekakkan telinga. Xia Yunshu melirik. Tidak melihat keberadaanku. Nona, mau minum apa? Pelayan itu pertama-tama mengamati wanita yang masuk. Lalu baru menghampiri dan bertanya. Xia Yunshu tidak berkata apa-apa. Dia langsung mengeluarkan kartu transparan dari tasnya dan memberikannya. Pelayan itu melihat, menerimanya dan berjalan ke bar untuk memeriksa kode di atasnya. Kemudian mengembalikan kartu itu padanya. Menuntunnya menuju lift. Lantai -3. Keluar dari lift, belok kiri dan jalan terus.
Xia Yunshu mengangguk. Masuk ke dalam lift. Lift langsung menuju lantai -3. Sebuah. Terdengar suara teriakan dan sorakan yang riuh. Xia Yunshu keluar dari lift. Yang terlihat adalah sebuah arena tinju yang besar. Di atas ring tinju, layar elektronik menampilkan foto juara tinju ASEAN dan catatan sejarahnya. Sebagian besar penonton di sekitar arena adalah orang-orang kaya. Masih banyak orang asing lainnya. Melihat ke sekeliling, banyak kepala bergerak. Setiap orang di wajahnya penuh dengan kegembiraan yang gila. Xia Yunshu langsung berjalan menuju bangku penonton. Di bagian atas adalah tempat duduk VIP. Mata memandang ke sekeliling bangku penonton. Masih belum menemukan keberadaanku. Apa mungkin aku salah menebak? Dia sebenarnya datang. Apakah ini salah? Ternyata ini adalah seorang pendatang baru. Ada pendatang baru yang berani melawan Arsen. Bajingan yang tidak takut mati. Siap-siap saja dipukul hingga menjadi daging giling. Dia tidak akan bertahan lebih dari 10 menit sebelum dipukul sampai tersungkur. 10 menit terlalu lama. 3 menit paling lama. 1 menit. Arsen bisa memukulnya hingga terlempar dengan satu pukulan. Xia Yunshu mendengarkan pembicaraan orang-orang di tribun. Mengangkat pandangannya. Dia melihat dengan tepat bahwa layar besar berganti nama seseorang. Di dalam matanya terlintas rasa keheranan. Ternyata itu adalah Suanyin. Meskipun dia tidak sering pergi ke arena tinju bawah tanah. Tapi dia juga tahu tentang sosok legendaris ini. Selama 2 tahun di arena tinju bawah tanah di luar negeri. Menciptakan banyak legenda. Hingga kini di arena tinju bawah tanah luar negeri. Masih banyak legenda tentang dirinya yang beredar. Xia Yunshu dalam hati merasa beruntung. Ternyata bisa bertemu dengan Suanyin seperti sosok ini di arena tinju bawah tanah domestik. Suanyin. Apakah saya buta? Bagaimana mungkin itu bisa jadi Suanyin? Dia sudah lama pensiun. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Orang yang sering berkecimpung di arena tinju itu. Tidak ada yang belum pernah mendengar nama Suanyin. Dia adalah sosok legendaris di dunia tinju. Yang terbesar dari yang besar. Suanyin terkenal saat baru dewasa. Sepasang tinju besi yang sangat bertenaga. Menggulung semua arena tinju bawah tanah di luar negeri. Dari debut hingga pensiun. Tak terkalahkan. Catatannya selama 2 tahun di arena tinju bawah tanah. Hingga kini belum ada yang bisa menyainginya. Semua orang di kursi penonton terkejut. Dengan cepat, wasit langsung naik ke atas ring. Arsen mengikuti dari belakang. Semua orang menahan napas menunggu di pintu masuk sebelah. Menunggu dengan penuh harap. Beberapa detik kemudian, seseorang yang mengenakan topeng emas perlahan muncul. Dia terlihat agak kurus. Namun matanya tajam dan dingin. Tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat. Kursi penonton riuh. Layar besar di atas ring terus memperbarui jumlah taruhan untuk pertandingan ini. Dari awal beberapa, melonjak hingga ratusan sekarang. Dan angka-angkanya terus melonjak. Xia Yunshu berdiri di tribun. Terkejut sedikit. Itu Ji Huai. Meskipun aku memakai masker, tapi Xia Yunshu masih mengenalinya dengan mudah dari bentuk tubuhnya. Ji Huai, turunlah. Xia Yunshu berteriak dengan suara serak. Mendorong kerumunan dan berlari ke arah ring. Apakah dia tahu apa yang dia lakukan? Baru saja terluka beberapa jam yang lalu. Sekarang berani naik ke ring dan bertarung. Ji Huai, turunlah. Xia Yunshu berusaha sekuat tenaga untuk berlari ke bawah ring. Sayangnya, emosi penonton terlalu tinggi. Dia tidak bisa masuk sama sekali. Pertandingan segera dimulai. Begitu pertandingan dimulai, terlihat aku melesat ke arah Arsen seperti kilat. Dalam sekejap, tinju tajamku menghantam wajah lawan. Arsen juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Meskipun terkena satu pukulan, dia dengan cepat melancarkan serangan balasan. Melihat dia mengangkat tinjunya ke arah kepalaku. Jantung Xia Yunshu seperti naik ke tenggorokannya. Namun saat itu, aku bergerak lincah menghindar. Dalam sekejap, aku melompat ke sisi Arao. Sebuah pukulan keras mengenai rusuknya. Arsen di atas panggung mengeluarkan suara mendengus. Hampir saja dia berlutut. Sorakan dari penonton tidak henti-hentinya. Suasana semakin memanas. Udara dipenuhi dengan suasana kegembiraan dan kegilaan. Arsen menjadi merah matanya. Serangannya semakin keras. Namun setiap kali, aku berhasil menghindar dengan cerdik. Semakin lama, Arsen semakin tertekan. Setelah beberapa belas jurus, dia terluka cukup parah. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Sebaliknya, aku bahkan tidak terluka sedikit pun. Bahkan rambutku tidak sedikit pun berantakan. Ini bukan pertarungan. Ini benar-benar penyiksaan sepihak terhadap Arsen. Pertandingan ini tidak berlangsung lama. Tidak sampai 10 menit. Arsen langsung terpental ke bawah panggung oleh tendangan berputar saya. Pingsan. Suasana di dalam arena kembali bergemuruh. Sorakan dan teriakan yang lebih keras lagi. Semua orang memanggil namaku. Aku berdiri di tengah ring. Sebuah sorotan lampu jatuh pada saya. Layar besar memutar close-up wajah saya. Saat ini tidak ada yang berani meragukan identitas Suanyin. Saya tidak menyangka dalam hidup saya dapat menyaksikan Suanyin yang hebat bertarung. Apa ini?
Keberuntunganku? Apakah Suanin yang agung ini siap untuk kembali? Saya sangat bersemangat. Semua orang di bawah panggung bersorak dan berteriak, menyatakan rasa suka dan pengaguhan terhadap saya. Kecuali Xia Yunshu. Dia menatap saya di layar besar. Entah kenapa, jantungnya terasa nyeri seketika. Kenapa tatapannya terlihat begitu kosong? Seolah terpisah dari dunia luar. Tanpa emosi sama sekali. Dari saat naik ke panggung hingga sekarang, dia tidak pernah melepaskan kepalan tangannya. Bibirnya juga terkatup rapat, seolah menahan dan menekan sesuatu. Ada yang tidak beres nih. Suara teriakan yang bising di sekitar membuatku merasa tidak nyaman. Aku dengan gerakan mekanis mengangkat kepala dan melihat ke arah penonton. Tatapanku menyala sejenak. Sepertinya melihat sosok yang dikenal. Aku melirik sebentar dan langsung berbalik pergi. Begitu aku keluar dari bar, aku melihat Xia Yunshu menunggu di depan mobilku. Kenapa dia ada di sini? Apakah orang yang aku lihat di arena tinju bawah tanah tadi? Benar-benar dia. Apakah dia mengenaliku? Xia Yunshu menatapku yang berada beberapa langkah di depannya. Dia melambaikan tangan. Tatapanku dingin saat melihatnya. Rasa gelisah yang kuluapkan tadi hampir selesai. Saat ini kembali mengemuka secara samar. Xia Yunshu melihatku tidak bergerak. Dia melangkah besar menuju ke arahku. Aku menatapnya dan bertanya, Xia Yunshu, apa yang ingin kamu lakukan? Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya padamu. Xia Yunshu dengan marah menggenggam pergelangan tanganku. Ji Huai, apakah kamu benar-benar tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Apa kamu lupa bahwa kamu masih terluka? Saat itu tidak menyangka bahwa aku bisa sekuat ini. Saat dia melihatku naik ke panggung, dia hanya memikirkan bahwa aku masih terluka. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Pada saat itu, Xia Yunshu merasa jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia ingin terbang ke panggung untuk menarikku turun. Aku menatap Xia Yunshu dengan dingin. Sudut bibirku melengkung membentuk senyum dingin yang menawan. Jika kamu tidak bilang, aku bahkan hampir lupa. Kamu, Xia Yunshu menggigit giginya dengan keras. Napas tertahan, tidak bisa naik atau turun, terjebak di dalam hati. Marah sekali bertanya, Ji Huai, jangan lupa kakekmu masih ada di tanganku. Di mata saya melintas seberkas warna dingin. Menggigit gigi dan melontarkan 3 kata. Wanita jalang. Sangat ingin meledakkan kepalanya. Naik mobil. Xia Yunshu membuka pintu mobil. Saya meliriknya sekejap. Naik mobil dengan enggan. Xia Yunshu mengemudikan mobil. Sesekali pandangannya melirik saya yang pura-pura tidur. Tatapannya penuh dengan penilaian dan rasa ingin tahu. Ji Huai, berapa banyak identitas yang kau miliki? Dia tiba-tiba bertanya. Tuanku Ji Feng dari keluarga Ji adalah dia. Juara tinju Suanin yang menguasai arena juga dia. Pria ini sebenarnya memiliki berapa banyak identitas? Saya membuka mata, tatapan datar penuh kewaspadaan. Senyum tipis. Tebak. Xia Yunshu melirik saya sekejap. Kapan kau ingin memberitahunya? Aku siap mendengarkan kapan saja. Kembali ke villa Xia Yunshu. Hari hampir terang. Luka di dahiku terbuka. Aku mengatasinya lagi. Aku minum 2 pil lagi. Setelah sarapan, aku membuka televisi dengan bosan. Kebetulan melihat wawancara Ji Haon dan Jiang Yueting. Tuan Feng, ada desas-desus bahwa ketiganya setelah menikah, perusahaan kedua keluarga akan mencapai kerjasama yang lebih erat. Bisakah Anda sedikit mengungkapkan tentang jenis kerjasama itu? Keluarga Ji dan keluarga Jiang sebenarnya sudah lama berteman. Kerjasama di pasar tidak pernah terputus. Sekarang kedua keluarga telah menjadi keluarga sambung. Kerjasama tentu akan lebih erat dari sebelumnya. Bahkan ada desas-desus. 2 perusahaan mungkin akan bergabung. Ji Haon menggenggam tangan Jiang Yueting. Sebenarnya, aku juga tidak begitu tahu. Semuanya sedang dibahas oleh ayahku dan paman Jiang. Saat itu, Jiang Yueting juga angkat bicara. Semua orang akan tahu pada hari pernikahan. Wartawan, Nona Jiang. Ada beberapa orang di internet yang mengatakan bahwa Anda menikah dengan Tuan Ji. Ini adalah untuk memenuhi perjanjian dengan keluarga Ji. Sebenarnya Anda masih mencintai Ji Feng yang telah tiada, kan? Begitu mendengar nama Ji Feng, Jiang Yueting langsung mengernyitkan dahi. Aku selalu menganggap Ji Feng sebagai kakakku. Awalnya, pertunangan kami hanya karena tekanan dari orang tua kedua keluarga. Awalnya berpikir akan membatalkan pertunangan saat dia lebih dewasa. Siapa yang tahu Tuhan iri pada orang berbakat. Di samping, Ji Haon juga menundukkan kepala dengan diam. Dengan ekspresi seolah menyentuh kenangan sedih. Sepupuku sangat kasihan. Setelah mengatakannya, Ji Haon memandang dengan penuh perasaan. Melihat ke arah tunangannya di sampingnya. Pernikahan Yueting dan aku tidak campur dengan kepentingan bisnis. Seseorang yang aku cintai dari awal hingga akhir adalah Yueting. Alasan kami menikah. Juga karena kami saling mencintai. Aku menatap TV dengan tatapan mengintimidasi pada pasangan laki-laki yang tidak tahu malu itu. Sudut bibirku terus-menerus terangkat. Betapa romantisnya cinta satu sama lain.
Sepertinya Jiang Yueting sudah lupa bagaimana cara mengejar saya dulu. Meskipun saya tidak mencintainya. Tapi toh kami sudah menikah. Setelah dia mengatakannya seperti itu, rasanya seperti saya yang membayarnya. Saya benar-benar tidak bisa menerima kata-kata ini. Tepatnya, saya juga ingin melihat seberapa dalam cinta Jiang Yueting dan Ji Haon. Aku sedang berpikir. Tiba-tiba mendengar suara seseorang dari luar. Namaku Lin Batian. Dia adalah teman Yunshu. Tolong sampaikan kepada Yunshu. Saya menunggu dia di bawah. Saya mengangkat alis saya. Lin Batian. Saya ingat sepupu Ji Haon bernama ini. Begitu saya menoleh, saya melihat pelayan membawa seorang pria yang penuh dengan barang bermerek masuk. Lin Batian tidak mengenali saya. Sepertinya dia juga tidak memikirkan Yunshu. Sebenarnya ada seorang pria yang tinggal di villa itu. Sekali lagi saya melihat, ternyata saya mengenakan piyama. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Siapa kamu? Lin Batian menunjuk ke arahku dengan suara meninggi dan bertanya. Pelayan yang membawa Lin Batian masuk memperkenalkan. Ini adalah suami Yunshu kita. Lin Batian menarik napas dingin. Apa? Inilah suami rahasia Xia Yunshu. Dikabarkan. Bukankah suami rahasia Yunshu sangat buruk rupa? Pria di depanku. Tidak ada hubungannya dengan kata jelek, oke? Jadi kamu adalah suami Yunshu. Lin Batian segera tenang dan tersenyum dengan anggun. Suaranya penuh dengan ejekan. Tidak benar. Harusnya kamu adalah mantan suami Xia Yunshu. Dia sudah mendengar dari seorang teman di lingkaran Beijing. Xia Yunshu sudah bercerai dari suami rahasianya. Seseorang yang ditinggalkan oleh Xia Yunshu. Dia sama sekali tidak takut. Memikirkan hal ini, tatapan Lin Batian ke arahku semakin angkuh. Yunshu sudah bercerai denganmu. Apa yang kau lakukan tidak tahu malu mengganggunya. Aku berpura-pura menghela napas dengan berat. Siapa yang bilang aku mengganggunya? Jelas dia terobsesi padaku. Seperti plester yang lengket padaku. Tidak mau mundur. Mendengar itu, Lin Batian menunjukku dan berbicara dengan nada tajam. Omong kosong. Kau juga tidak melihat dirimu seperti apa. Berani-beraninya bilang Yunshu terobsesi padamu. Saya rasa kamu ini delusi. Aku menguap lalu melambaikan tangan. Berteriak keras. Biarkan dia pergi dariku. Semalam tidak tidur sepanjang malam. Sudah menghabiskan banyak tenaga. Aku agak lelah. Berdiri dan bersiap naik ke atas untuk tidur. Wajah Lin Batian berubah antara putih dan biru karena marah. Dia mendekat dan menunjuk hidungku. Kau hanyalah sepatu rusak yang ditinggalkan. Berani-beraninya pamer kekuatan di depanku. Aku kasih tahu kamu. Aku adalah suami masa depan Yunshu. Aku mengangkat alis dan menatapnya. Cuma kamu masih ingin jadi suami Xia Yunshu. Bermimpi. Lin Batian mengeluarkan ponsel. Mengambil foto kemarin saat Xia Yunshu belum. Foto yang diambil saat sadar sudah ditemukan. Tidak percaya. Lihat ini. Jika bukan karena seseorang berpakaian hitam yang tiba-tiba masuk malam itu, yang mengganggu waktunya, dia sudah menjalin hubungan dengan Yunshu. Namun dengan foto-foto ini, tidak takut Yunshu tidak mengakui. Aku melirik foto di ponsel Lin Batian. Wajahku sedikit berubah. Dalam foto itu, Xia Yunshu sedang tidur di atas ranjang. Dan Lin Batian memeluknya dalam pelukannya. Tersenyum dengan sangat manis. Kapan Xia Yunshu bersamanya? Sejenak, aku tidak bisa memberi respons. Lin Batian dengan angkuh menunjuk ke arahku. Bukalah matamu yang lebar-lebar agar bisa melihat dengan jelas. Aku segera akan menjadi menantu keluarga Xia. Saat itu, kau bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatuku. Aku paling benci jika seseorang menunjukiku. Apalagi orang ini begitu. Segera aku menggenggam pergelangan tangan Lin Batian dan memutarnya dengan keras. Tanganku. Hanya terdengar suara, krek. Lin Batian langsung jatuh ke tanah sambil memegang tangannya. Tersenyum. Kau pikir dengan tidur di tempat tidur Xia Yunshu kau bisa menjadi menantu keluarga Xia? Aku bilang padamu. Selama aku tidak minum. Dalam hidupmu, jangan pernah berharap. Itu benar. Suara Xia Yunshu tiba-tiba terdengar dari belakang. Juga disertai dengan tepuk tangan yang gembira. Aku berbalik dan melihat Xia Yi. Dengan senyum, dia turun dari atas. Kata-kataku barusan menyenangkannya. Aku mendengus dingin sekali. Duduk di sofa sambil menyilangkan tangan. Aku ingin melihat bagaimana Yunshu menghadapi ini. Bagaimana dia akan mengatasi ini di depan suamiku. Lin Batian menatap Xia Yunshu dengan penuh semangat. Yunshu, Yunshu. Xia Yunshu menyipitkan matanya. Lin Batian. Aku sebenarnya berencana untuk datang dan mengurusmu 2 hari lagi. Tidak menyangka. Kamu datang dengan sendirinya untuk dibunuh. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Lin Batian bahkan mengambil foto. Orang ini benar-benar pantas untuk dibunuh. Lin Batian merasakan hawa dingin yang berasal dari Xia Yunshu. Udara dingin yang keluar dari tubuh Shu. Sampai-sampai ia bergetar ketakutan. Yunshu, dengarkan aku menjelaskan. Aku hanya merindukanmu terlalu banyak. Ingin datang untuk melihatmu. Xia Yunshu tertawa dingin. Tidak ingin membuang waktu untuk orang yang tidak penting seperti ini. Orang-orang.
Seret dia keluar dari sini. Jaga dia baik-baik. Sampai dia mau mengatakan yang sebenarnya. Para pengawal di sampingnya berseru serentak. Adalah Nona. Lin Batian menunjukkan wajah ketakutan. Yunshu, jangan kamu. Aku salah. Aku tidak seharusnya mengambil foto-foto itu. Yunshu, tolong. Lin Batian berjuang melawan. Apapun yang dia katakan, para bodyguard tidak melepaskan pegangan. Akhirnya dia diseret keluar. Suara teriakan semakin menjauh. Aku melihat senyuman sarkastis Xia Yunshu. Lagi pula kalian pernah tidur bersama. Kau memang kejam dan bengis. Xia Yunshu melirikku dan menjelaskan. Malam sebelum kemarin, kau sudah lebih dulu. Dia masuk diam-diam ke dalam kamar dan mengambil foto-foto itu sebelum aku sadar. Dia tidak sempat menyentuhku sedikit pun. Aku bahkan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Mendengar penjelasan itu, hatiku sedikit merasa lebih baik. Tapi aku tetap keras kepala. Tidak perlu dijelaskan. Aku tidak peduli. Setelah berkata demikian, aku berdiri dan naik ke atas. Aku berbaring di tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Menyembunyikan kepala di dalam selimut. Mengatur napas. Menahan rasa sakit yang menusuk di jantung. Menghitung detak jantungku satu persatu. Saatnya minum. Sesuatu dalam darahku kembali beraksi. Selama 2 tahun kehilangan ingatan ini, aku belum pernah merasakannya. Sekarang tidak ada obat di sampingku. Hanya bisa bertahan. Tiba-tiba ada tubuh lembut di samping. Aku langsung terkejut. Di detik berikutnya, sebuah tangan ramping dan lembut terulur. Ji Huai, apakah kau ingin menyembunyikan dirimu? Xia Yunshu selesai berbicara dan mengangkatku dari selimut. Melihatku menahan diri hingga wajahku memerah. Marah dan kesal. Aku memandangnya, mataku berkilau sejenak. Setiap kali racun menyerang, aku hanya ingin tinggal di ruangan yang gelap. Melihatku tidak berbicara, Xia Yunshu dengan santai melepas pakaiannya. Mataku tampak sedikit kosong. Yunshu menghela napas panjang. Apa yang ingin kau lakukan? Jangan-jangan dia ingin tidur bersamaku? Xia Yunshu mengangkat alisnya dan memelukku kembali. Tidur. Sarafku tiba-tiba menjadi tegang. Aku bangkit dari tempat tidur. Melihatnya dengan penuh kemarahan. Xia Yunshu menatapku dengan ekspresi marah. Di matanya muncul sedikit nuansa yang ambigu. Jarinya sengaja atau tidak, membelai dadaku. Jika kau tidak ingin tidur, aku bisa melakukan hal lain denganmu. Dia terdiam sejenak. Dia kembali membelai pipiku. Misalnya tentang kejadian malam kemarin. Aku terdiam dan memarahi dengan keras. Apa kamu gila? Sudah menikah 2 tahun. Kamu bahkan tidak membiarkanku menggenggam tanganmu. Sekarang mau bercerai. Masa depan akan jadi begini. Xia Yunshu menatap bekas ciumanku di leher. Maaf. Kemarin pagi saat bangun di rumah Ji, aku tidak melihatmu. Ditambah kepalaku sedikit pusing. Tidak terlalu ingat tentang kejadian malam tadi. Aku masih berpikir, kamu meninggalkanku untuk mencari Ai. Tapi aku sudah memeriksa rekaman CCTV. Kamu berangkat pagi-pagi. Aku memotong pembicaraan Xia Yunshu. Pria dan wanita dewasa. Saling mengambil apa yang dibutuhkan. Xia Yunshu mengerutkan alisnya. Jelas-jelas merugikan diri sendiri. Kenapa tiba-tiba ada perasaan akan ditinggalkan begitu saja? Dia menatapku dengan serius. Apa kamu tidak seharusnya bertanggung jawab padaku? Aku tertawa ringan. Selama bertahun-tahun aku sudah memberimu banyak kesempatan. Itu karena kamu sendiri yang tidak menghargai. Sekarang, apapun yang dikatakan sudah terlambat. Xia Yunshu menatapku dengan tatapan dalam. Semalam aku memberi dia perasaan yang terlalu familiar. Dia ingin mengonfirmasi sesuatu. Aku menghela napas dan mengeluarkan ponsel untuk bersiap mentransfer uang. Silakan katakan. Berapa harganya? Xia Yunshu mengernyitkan dahi. Dia bahkan ingin menggunakan uang untuk menghina dia. Aku melanjutkan bertanya. 50.000, 100.000, atau 200.000. Melihat Xia Yunshu dengan wajah cemberut dan tidak berbicara. Aku sengaja mengernyitkan dahi dengan penuh rasa jijik. Model wanita termahal di Kyoto bisa 100.000 semalam. 200.000 masih kurang. Xia Yunshu tidak bisa menahan kemarahan. Aku bahkan menganggap dia sebagai model. Pria ini memiliki kemampuan untuk membuat dia marah. Aku mencuri pandang padanya. Tidak usah dihitung. Lagi pula aku tidak akan bertanggung jawab padamu. Sekarang melihat dia saja sudah membuatku marah. Dia membalikkan badan dan membelakanginya. Tangan membalikan sambil menyambut. Tak terlihat, hati pun tenang. Xia Yunshu diam-diam memandang bayanganku. Perasaan itu semakin terasa familiar. Entah sudah berapa lama. Rasanya aku bernapas dengan dangkal. Kutebak aku harusnya sudah tertidur. Xia Yunshu perlu memastikan sesuatu. Dia dengan perlahan mengangkat bajuku. Memperlihatkan punggungku. Dia menatap punggungku. Di dalam mata muncul secercah kehilangan. Menghela napas dalam hati. Meskipun malam sebelum kemarin aku memberinya. Rasanya sangat mirip dengan malam itu 5 tahun yang lalu. Tapi aku bukan dia. Tidak ada tato di punggungku. Xia Yunshu perlahan menurunkan bajuku. Mata cantiknya yang dingin menatap wajahku dengan rumit. Sebentar.
Xia Yunshu mengulurkan tangan dan memelukku dengan lembut, memberikan ciuman lembut di pipiku. Hubungan. Jika bukan, ya bukan. Saat itu aku tiba-tiba bergerak. Aku membalik dan menggesekkan tubuhku ke pelukannya. Diriku setelah tertidur. Sangat sulit untuk mengaitkan diriku dengan kemampuan itu. Mengaitkan Suanyin yang luar biasa dengan diriku. Xia Yunshu menatap wajahku yang tampan. Hatinya berdebar kencang. Merasa wajahnya sangat panas. Segera bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mendinginkan diri. Setelah selesai mandi, Xia Yunshu masih ingin menemaniku berbaring sejenak. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara keributan dari bawah. Xia Yunshu pergi ke balkon. Melihat Aili bersama dua tim bodyguard berpakaian hitam berkumpul di depan pintu villa. Xia Yunshu, keluar kau. Eli bangun pagi-pagi dan menemukan bahwa aku tidak ada di hotel. Memeriksa rekaman kamera baru tahu bahwa aku pergi tengah malam. Mengemudikan mobil ke arena tinju bawah tanah. Sudah mengenalku selama 7 atau 8 tahun. Eli sangat mengenalku. Aku pergi bertanding tanpa memberitahu malam tadi. Kemungkinan besar aku sedang sakit. Eli meneleponku tapi tak seorang pun menjawab. Memeriksa rekaman kamera di luar bar. Menemukan bahwa aku dibawa pergi oleh Xia Yunshu. Aili marah hingga tidak sarapan. Langsung membawa orang ke rumah Xia Yunshu. Xia Yunshu muncul. Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu di dalam. Kalau tidak menyerahkan Ji Feng, aku akan masuk paksa. Kita sudah bercerai. Masih terus terlibat. Tidak tahu malu. Suara Aili hampir serak karena teriak. Akhirnya melihat Xia Yunshu keluar dari dalam. Dia segera berlari ke depan. Xia Yunshu menyipitkan matanya. Dia masih tidur. Apakah Ji Feng juga kamu panggil? Aili menatap Xia Yunshu dengan dingin. Tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang mengenakan piyama. Dia bilang Ji Huai masih tidur. Jadi mereka baru saja tidur bersama. Aili sangat membenci ini. Seandainya tidak ada pagar besi di antara mereka, Aili pasti sudah menyerang dan merobeknya. Xia Yunshu, jangan kira kamu bisa mengikat Ji Huai hanya dengan menggunakan kakek Ji. Dia tidak pernah terancam oleh siapapun. Aili melipat tangan dengan sangat yakin dan mulai berbicara. Pernikahan kalian pasti akan berakhir. Wajah Xia Yunshu mendadak berubah serius. Wajahnya menjadi sangat menakutkan. Aili melihat wajah Xia Yunshu yang buruk. Dia langsung mengeluarkan pulpen dan buku cek dari tasnya. Atau, sebutkan harganya. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk bercerai dari Ji Huai? Xia Yunshu tersenyum sinis. Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Kenapa semua orang menggunakan uang untuk menghancurkan diri sendiri? Melihat Xia Yunshu tidak berbicara, Aili melanjutkan. Aku lupa. Bukankah kamu juga tidak kekurangan uang? Bagaimana jika begini? Aku akan memberimu sebuah gunung penambangan berlian. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang. Ah. Xia Yunshu, aku belum selesai berbicara. Jangan pergi. Xia Yunshu langsung mengabaikan Aili di luar. Setelah kembali ke rumah, saya segera menelepon Victor Emil. Tidak lama kemudian, Aili kemudian menerima telepon dari kakaknya. Apa? Sekarang saya harus kembali. Tapi, baiklah, saya akan segera kembali. Setelah menutup telepon, Aili mengirimkan pesan kepadaku, yang mengatakan bahwa dia ada urusan mendesak yang harus ditangani. Lalu dia pergi ke bandara bersama beberapa orang. Xia Yunshu berdiri di balkon sambil memegang gelas anggur. Dia melihat Aili pergi dengan terburu-buru. Bibirnya melengkung ke atas. Saya beristirahat dengan baik di Villa Xia Yunshu selama 2 hari. 2 hari kemudian, tiba saatnya. Untuk pernikahan Ting dan Su Haon. Ji Haon dan Jiang Yueting adalah pewaris masa depan dari masing-masing keluarga. Seperti pangeran dan putri dalam kehidupan nyata. Jodoh yang ditentukan langit. Tempat pernikahan ditentukan di hotel paling mewah di Jincheng. Villa Turmalin. Semua yang datang untuk menghadiri pernikahan adalah keluarga terkemuka atau tokoh bisnis dan politik. Pernikahan ini diselenggarakan dengan sangat mewah dan mencolok. Tidak hanya mengundang orang media, tetapi juga melakukan siaran langsung. Gereja dihias dengan sangat ajaib, hampir seperti sebuah kastil. Sangat romantis. Katanya, cincin pernikahan Jiang Yueting dan Ji Haon. Nilai cincin kawin setara dengan beberapa buah. Tidak sabar menunggu seberapa menawannya pengantin wanita saat muncul nanti. Sangat dinanti-nanti. Para penonton di internet sambil menonton siaran langsung pernikahan. Sambil mengirimkan komentar. Bahkan lebih menantikan pernikahan berlangsung daripada pengantin pria. Seiring waktu berlalu, tamu secara bertahap mulai berdatangan. Pada pukul 11 pagi, pernikahan secara resmi dimulai. Seorang pendeta berpakaian resmi berdiri di panggung memberikan pidato. Kemudian pengantin pria, Ji Haon yang mengenakan jas rapi, melangkah maju. Diiringi melodi yang indah dan romantis. Pintu besar gereja perlahan terbuka. Jiang Yueting yang mengenakan gaun pengantin putih berhiaskan berlian berdiri di pintu. Anggun, mulia, cantik, dan menawan. Ji Haon tersenyum dan bertemu tatapan dengan Jiang Yueting. Merasakan kepuasan yang besar di dalam hati. Menunggu begitu lama.
Hari ini dia akhirnya akan menikahi Yueting. Ayah memang benar. Manusia menentukan nasibnya sendiri. Meskipun Jiang Yueting adalah tunangan Ji Feng, lalu apa? Pada akhirnya, dia juga menjadi istrinya. Memikirkan hal ini, Ji Haon sedikit mengangkat dagunya. Sebuah senyuman angkuh melintas di matanya. Berjalan menuju satu sama lain bersama Jiang Yueting. Keduanya bertemu di tengah karpet merah. Bergandeng tangan menuju di depan pendeta. Pengantin pria, Tuan Ji Haon. Apakah Anda bersedia menikahi pengantin wanita Nona Jiang Yuti? Baik dalam keadaan senang maupun susah. Dalam kaya maupun miskin. Kesehatan atau penyakit. Kamu akan selalu mencintainya dan menghargainya. Setia padanya. Sampai selamanya. Jiang Yueting menggenggam erat tangan Ji Haon. Menatapnya dengan penuh kasih sayang. Saat itu, pintu gereja tiba-tiba didorong dengan keras dari luar. Dalam sekejap, semua orang menoleh ke arah pintu masuk. Terlihat di depan pintu. Seorang pria tampan berdiri di balik cahaya, memancarkan aura dingin dan angkuh. Baik dari segi penampilan maupun aura. Sempurna sehingga tak ada yang bisa mengkritik. Seperti bulan purnama yang tiba-tiba muncul di malam gelap. Begitu dia muncul, bahkan bintang yang paling terang pun akan terlihat redup. Ini pasti pencuri misterius. Jangan-jangan dia datang untuk merampas pernikahan. Penampilannya benar-benar mencuri perhatian dari pengantin pria. Kenapa pria tampan ini terlihat sedikit familiar? Aku melangkah masuk ke gereja satu persatu. Penuh aura dan penampilan tampan. Seluruh ruangan terkejut dan tertegun.